ITB atau mau di mana nih, di Indonesia kan kampusnya banyak banget gitu kan, terus mau ngambil yang mana gitu. Nah itu juga penting banget untuk teman-teman pertimbangkan. Nah sebenarnya apa saja sih yang harus teman-teman pertimbangkan saat milih jurusan, setelah Mbak Biru tahu banget nih, karena ternyata penting banget. Kenapa? Nah, jadi kenapa penting banget teman-teman bisa memilih dan tahu jurusan yang pas itu, jadi ada 3 hal setidaknya. Ya, terus sebenarnya tadi ada PPT-nya, cuma Mbak Biru naruhnya di mana ini, mohon maaf agak kelupaan gitu ya. Jadi teman-teman bisa catat nih, nanti saya review dari akhir. Ada 3 hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman pilih jurusan. Yang pertama, teman-teman ketika milih jurusan tertentu itu nanti bakal fokus belajar itu terus. Contoh, misalnya Mbak Biru ngambil jurusan keperawatan. Ya pas di kampus Mbak Biru akan belajar seputar-seputar yang area kesehatan gitu. Nggak mungkin Mbak Biru akan belajar misalnya fisika atau enggak belajar tentang geografi. Mungkin Mbak Biru belajar tapi dikit-dikit gitu. Artinya ketika teman-teman memilih jurusan tertentu, ya udah teman-teman akan bakal sering banget terpapar dengan jurusan itu. Jadi makanya penting banget buat teman-teman itu untuk apa namanya, bener-bener tahu banget nih, saya ini suka apa sih sebenarnya gitu. Jadi itu yang pertama, karena tadi teman-teman bakal sering banget terpapar dengan itu. Ini yang pertama ya, tadi yang pertimbangan pilih jurusan. Jadi pertama teman-teman harus sadar dulu nih bahwa apa namanya, nanti teman-teman bakal terus banget berinteraksi dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan menentukan karir development teman-teman. Nah, ini mungkin pas SMA itu nggak kepikiran gitu. Pokoknya kalau misalnya aku ngambil jurusan keperawatan kan bakal jadi perawat, ngambil jurusan guru bakal jadi guru. Nanti saat teman-teman masuk di jurusan itu, teman-teman akan lebih tahu lagi ternyata karirnya tuh bisa luas banget. Kayak misalnya Mbak Biru di perawat dulu pikir Mbak Biru, oh bisa kerja di rumah sakit aja. Ternyata enggak. Kita bisa kerja di WHO, bahkan bisa kerja di PBB, bisa kerja di organisasi internasional, bisa kerja di kementerian, Mbak Biru sekarang di kementerian misalnya, atau bisa kerja, teman Mbak Biru ada yang kerja di dinas sosial, ada yang kerja di BPJS, jadi macam-macam. Jadi nanti ketika teman-teman yang penting gitu, yang paling penting banget itu adalah teman-teman kenali bahwa saya emang mau bakal belajar tentang ini gitu. Jadi dan saya ingin fokus di sini gitu. Dan karena teman-teman akan banyak terpapar dengan itu. Masalah karir setelahnya itu teman-teman akan lebih paham lagi setelah di dalam jurusan itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenali, kan tadi tentang jurusannya ya. Yang kedua, teman-teman apakah perlu khawatir dengan passing grade? Nah ini sering banget nih, Mbak Biru dulu juga gitu. Jadi kan sering banget di sekolah-sekolah itu punya passing grade yang banyak banget gitu kan. Ya Allah ini kok passing grade-nya tinggi banget, aku keterima nggak ya kalau passing grade-nya setinggi ini. Nah teman-teman nggak perlu khawatir sebenarnya dengan passing grade. Passing grade itu hanya perkiraan. Bahkan kampus sendiri tidak menetapkan passing grade itu. Biasanya bikin passing grade itu siapa? Institusi-institusi les-lesan dulu, Dek. Nah, jadi kampus-kampus itu tidak misalnya buat passing grade yang formal gitu, terus kalau nggak gini, nggak keterima. Jadi itu kan dibuat dari perbandingan jumlah mahasiswa yang mendaftar, kemudian apa namanya, rata ranking jurusan dan sebagainya. Tapi itu tidak kemudian misalnya, teman-teman takut deh kayaknya nggak lolos nih di passing grade ini terus nggak ngambil itu. Nggak perlu seperti itu. Jadi Mbak Biru waktu itu punya cerita ya, jadi Mbak Biru kan ngambil keperawatan tuh. Waktu itu, secara alhamdulillah secara prestasi, terus habis itu karena Mbak Biru jalur undangan ya, prestasi dan sebagainya tuh udah oke banget gitu. Jadi insya Allah kalau mau ke kedokteran juga masuk, cuman karena Mbak Biru khawatir banget, takut banget kan, akhirnya nggak ngambil itu. Ada teman Mbak Biru dari sekolah lain yang dia tuh prestasinya, mohon maaf, lebih rendah daripada Mbak Biru sebenarnya, terus rankingnya juga biasa aja, nggak terlalu signifikan banget, tapi berani, aku emang pengen banget jadi ini, terus aku mau ngambil ini. Dia keterima gitu. Mbak Biru juga keterima di jurusan yang Mbak Biru pilih gitu. Artinya apa namanya, ketika teman-teman memang punya cita-cita di bidang itu, coba perjuangkan dulu. Perjuangkan dulu. Jadi makanya penting banget saat teman-teman menentukan, kan ada kalau teman-teman milih jurusan itu ada pilihan 1, 2, 3. Nah, waktu itu Mbak Biru nggak ada pilihan 1, 2, 3 karena jalurnya jalur khusus tadi. Jadi ada boleh milih 1. Nah, kalau teman-teman ada kesempatan boleh pilih jurusan pertama, kedua, dan ketiga, maka pastikan jurusan pertama itu benar-benar jurusan yang teman-teman idamkan. Yang teman-teman, pokoknya aku memang pengen banget jadi ini dan pengen belajar di situ. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi semangat belajar teman-teman nanti, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi, apa namanya, penting banget buat teman-teman, menaruh itu di prioritas pertama. Terus habis itu pilihan kedua, itu adalah pilihan yang paling mirip-mirip dengan cita-cita pertama. Jadi jangan terlalu jauh banget. Misal, pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua langsung banget ke, apa ya, filsafat gitu. Kan itu jauh banget ya. Nah, jadi apa namanya, yang agak-agak deketan dengan cita-cita utama kita. Jadi biar kita ketika masuk ke pilihan yang kedua, itu paham konsekuensi gitu. Pilihan ketiga,
bolehlah yang mana, tapi tetap harus teman-teman harus tetap suka. Karena kita nggak tahu mana yang kita keterima. Jangan sampai ketika teman-teman misalnya masuk ke pilihan ketiga gitu, aku nggak suka dengan jurusan ini, habis itu terus kuliah di situ terus adanya, terus kayak semaunya. Kenapa? Banyak teman-teman Mbak Biro yang seperti itu. Jadi dia merasa salah jurusan tuh udah di tengah-tengah gitu. Jadi dia yang penting terima di UGM misalnya. Habis itu daftar ya udah jurusannya pokoknya yang paling sedikit pendaftarnya deh, aku daftar di situ yang penting keterima. Keterima beneran gitu. Tapi saat menjalani proses, kemudian dia merasa kayaknya aku nggak suka dia dengan di sini. Kenapa aku di jurusan ini dan sebagainya. Jadi kampusnya bagus itu bagus banget adik-adik. Tapi kalau memang teman-teman itu memang minatnya pengen belajar di yang jurusan bagus banget itu terus belum keterima di UGM misalnya. Ada kampus-kampus lain yang jurusannya itu bagus banget. Nah, itu teman-teman nggak apa-apa di situ juga gitu ya. Nah, kelebihannya mungkin kalau kampusnya bagus itu nanti saat teman-teman riset, penelitian dan sebagainya itu jaringannya akan lebih besar dan mindset berpikir teman-teman akan lebih besar, lebih bagus gitu. Cuman tadi seandainya milih misalnya Mbak saya keterima di UGM sama satunya misalnya di kampus mana gitu, yang mungkin secara kampus lebih gede UGM gitu, tapi yang di UGM saya nggak suka banget nih jurusannya Mbak, tapi kan keren almaternya UGM, tapi yang satu nih jurusannya bagus banget, terus emang idolaku banget, terus tapi kampusnya nggak terlalu bagus, sama-sama negeri Mbak, milih mana? Nah itu kalau Mbak Biru sendiri, Mbak Biru akan milih yang jurusannya itu sesuai, karena tadi itu akan menentukan cita-cita kita ke depannya ya seperti itu. Tapi ya kalau bisa sekalian kamusnya bagus, jurusannya bagus dan sesuai ya. Itu sampai mana tadi Mbak Biru ceritanya ya. Itu yang pertama penting banget buat teman-teman tahu jangan sampai di tengah-tengah itu putus jurusan gitu. Nggak merasa salah jurusan. Nah, jadi waktu itu ada teman Mbak Biru yang kayak udah semester berapa ya, Dek? Semester hampir skripsi itu berarti semester 7 ya. Dia semester 7 kemudian merasa salah jurusan Adik-adik. Kebayang nggak? Sudah kuliah 7 semester baru merasa salah jurusan gitu. Terus dia nggak mau ngelanjutin skripsi dan akhirnya nggak lulus. Kan sayang banget. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami kondisi seperti itu. Kalau emang nggak suka di awal, jangan pilih itu. Kenapa? Karena pun ketika memilih teman-teman memilih jurusan 1, 2, 3, teman-teman jurusan ketiga pun yang teman-teman pilih, itu teman-teman harus pertanggungjawabkan ketika mendapatkan di situ dan ngambil itu gitu. Karena ya mau nggak mau teman-teman yang akan menjalani. Makanya paham konsekuensi ketika memilih jurusan. Jadi benar-benar dipertimbangkan jurusan apa nih yang pengen aku pilih nih, seperti itu. Ya, ada juga teman Mbak Biru pas kemarin kuliah di Inggris itu lucu banget. Jadi dia sampai PhD itu di jurusan kimia. Akhirnya udah sampai PhD nih di jurusan kimia, tiba-tiba pas udah selesai PhD, dia berubah pikiran. Kayaknya aku nggak cocok deh di kimia. Terus dia kuliah lagi S2 ngambil jurusan teknik informatika. Itu kan jauh banget. Terus kayak kirain Mbak Biru seangkatan sama Mbak Biru kan ngobrol-ngobrol. Biru aku tuh sebenarnya udah PhD. Lah, kenapa ngambil master lagi gitu? Ya tuh PhD dulu di bidang kimia, terus sekarang ngambil di bidang IT. Kok jauh banget gitu ya. Ya, itu bisa sih seperti itu. Cuma sayang banget itu akan membuang-buang waktu gitu ya. Jadi, waktu teman-teman terus berjalan, teman-teman nanti misalnya udah kuliah, di tengah-tengah terus merasa salah jurusan, itu akan teman-teman harus ngulang lagi dari zero gitu. Ngulang lagi dari awal, aduh, waktu yang bertahun-tahun teman-teman belajar di situ terbuang sia-sia. Belum lagi biayanya kalau teman-teman tanpa beasiswa. Yaitu, kalau udah pakai beasiswa pun berpotensi untuk teman-teman di blacklist kan, ngakses beasiswa yang sama, kalau teman-teman tiba-tiba putus jurusan di tengah-tengah. Jadi benar-benar pertimbangkan itu dengan baik, karena teman-teman yang akan menjalani itu sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai, karena misalnya paksaan orang tua nih, Kak, orang tua aku pengen jadi ini gitu. Akhirnya teman-teman ngikutin aja orang tua tanpa pertimbangan sendiri, padahal teman-teman yang akan menjalani jurusan itu. Nah, itu penting banget ya, karena teman-teman yang akan kuliah. Nah, itu yang perlu teman-teman highlight banget. Jadi, kita benar-benar harus suka dengan jurusan itu dan merasa passionate dengan jurusan itu. Maksudnya memang, aku emang pengen jadi ini gitu. Jadi, sungguh-sungguh pas menjalani proses kuliah. Kenapa? Karena tantangan di dalam masa kuliah itu bakal macam-macam. Ya, ada banyak banget tantangannya di dalamnya. Entah nanti untuk ujiannya susah-susah, tiba-tiba, terutama pas skripsi, itu challenging banget. Ada beberapa teman saya yang kayak gitu, ketika skripsi dia merasa kayak, aku kayaknya enggak deh, aku enggak cocok dengan jurusan ini, udah deh aku enggak usah lanjut aja. Itu sayang banget, sayang banget. Jadi tadi, teman-teman yang akan menjalani kuliahnya, ketika misalnya orang tua nyaranin ini, itu bagus, saran orang tua itu bagus. Pasti orang tua menyarankan kita untuk kebaikan anaknya. Tapi ketika teman-teman tahu bahwa aku kayaknya bidangnya bukan ini, komunikasikan dengan baik sebelum teman-teman merasa salah jurusan. Jadi ada teman saya itu yang orang tuanya pengen banget masuk ke kedokteran, ya dia masuk ke kedokteran, tapi dia nggak suka jurusan itu, nggak suka, ya udah dia kuliah yang penting lulus. Akhirnya pas lulus ijazahnya dikasih ke mamanya. Mama dulu mama yang pengen saya jadi dokter, ijazahnya buat mama. Aku nggak mau jadi dokter. Akhirnya dia kerja jadi entrepreneur atau apa gitu di luar itu gitu. Jadi akhirnya
ya itu, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi teman-teman punya cita-cita, memang cita-cita teman-teman sendiri gitu. Jadi ketika ada sesuatu di tengah-tengah, ada tantangan, ada gimana, teman-teman tetap selalu semangat, selalu termotivasi, karena itulah cita-cita adik-adik sendiri yang memang perlu diperjuangkan. Ya itu penting banget. Jadi yang pertama tadi, karena teman-teman akan belajar itu terus, yang kedua di tengah-tengah bakal ada tantangan. Makanya teman-teman penting banget suka dengan jurusan itu, biar ketika ada tantangan yang berat banget di tengah-tengah pun teman-teman akan suka dengan tantangan itu, tetap berusaha, tetap struggling, jangan sampai di tengah-tengah terus merasa kan ini bukan jurusanku, udah deh aku jangan sampai seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu akan menentukan karir teman-teman ke depannya. Jadi misalnya, teman-teman ngambil jurusan kesehatan, ya nanti kerjanya nggak jauh-jauh relate dengan kesehatan dong. Nggak jauh-jauh akan berhubungan dengan area kesehatan. Atau misalnya, bisa sih kita, Mbak, aku entrepreneur. Kalau entrepreneur mah bebas. Cuman kalau teman-teman sekalian pengen jadi entrepreneur, ngambil aja jurusan sekalian manajemen bisnis atau apa. Jadi ilmunya belajarnya sekalian gitu. Dan nanti network teman-teman juga akan berhubungan dengan jurusan yang teman-teman ambil. Makanya itu penting banget. Dan juga yang paling penting, berarti ada 4 ya, yang paling penting nih semua. Yang paling penting yang terakhir adalah teman-teman cita-citanya itu apa? Ya, itu penting banget. Misal, Mbak, aku yang penting cita-cita jadi pendidik. Oke, kalau cita-cita jadi pendidik, itu luas banget. Kamu di jurusan apa aja bisa jadi pendidik, gitu ya. Bisa jadi dosen, bisa jadi apa. Tapi kalau teman-teman punya cita-cita yang sangat spesifik, misalnya, Mbak, aku pengen jadi profesor di bidang mikrobiologi. Oke, sekalian dari S1 ngambil bidang mikrobiologi itu. Biar apa? Biar teman-teman itu karirnya itu, track record-nya itu lurus gitu. Jadi maksudnya, jadi seorang expertise yang memang benar-benar paham di bidang itu. Ya, nah dulu sayangnya Mbak Biru tuh nggak terlalu tahu nama-nama jurusan yang terlalu spesifik, misalnya Elins, arsitektur, tata kota, itu Mbak Biru nggak tahu banget. Nah sekarang banyak banget jurusan yang ada, makanya teman-teman penting banget untuk browsing dulu, cari tahu dulu tentang jurusan itu. Dan ini Kak Adi nih dengan kenal jurusan, platform kenal jurusan ini bagus banget, jadi biar adik-adik jadi tahu gitu, oh ternyata jurusan ini tuh belajar tentang ini. Nah gunakan internet itu sebaik-baiknya, apalagi sekarang katanya pemerintah ngasih diskon lewat Telkomsel, kok jadi promo ya. Nah itu ada diskon untuk mahasiswa dan siswa-siswa gitu kan yang kesulitan kuota gitu kan, bisa akses. Jadi teman-teman sekarang aksesnya banyak banget, coba baca sebanyak-banyaknya informasi yang ada biar nanti pas masuk itu nggak salah jurusan. Itu yang tentang pertama, pentingnya kenapa salah jurusan. Pilih jurusan. Yang kedua, nah Mbak Biru mau cerita dulu tentang salah jurusan yang dipersepsikan orang lain terhadap Mbak Biru. Jadi teman-teman, banyak yang ngira Mbak Biru itu jurusan kedokteran. Jadi gini, keperawatan di UGM itu masuk dalam fakultas kedokteran. Mbak Biru jurusannya keperawatan. Nah, banyak orang-orang itu yang selalu bilang gini, Biru kamu kuliah di mana? Gitu. Oh di UGM, keren banget dong. Oh ya terima kasih gitu. Habis itu jurusan apa? Fakultas apa? Kedokteran. Keren banget ya anak pinter nih. Udah gitu habis itu udah gitu jurusan apa? Keperawatan. Oh keperawatan? Emang keperawatan itu ada di UGM? Udah mulai gitu. Habis itu D3 ya? Enggak, itu S1 kata saya. Oh gitu. Kenapa nggak ngambil kedokteran? Itu pertanyaan itu sudah muncul di kepala Mbak Birul, udah muncul di mungkin ratusan orang yang bertanya dengan Mbak Birul dengan pertanyaan yang sama. Nah itu pertanyaan itu sebenarnya beda banget dengan saat orang luar negeri tanya ke kita. Jadi Mbak Birul pas naik pesawat, pas mau berangkat ke luar negeri itu S2 kemarin, ketemu dengan ibu-ibu gitu kan. Dia nanya, kamu mau ngapain ke UK gitu kan? Oh ya saya students gitu, saya mau ambil S2. Bidang apa? Nursing. Wow, that's amazing gitu. Karena sebenarnya setiap profesi itu punya peran masing-masing. Jadi sebenarnya kalau boleh memberikan info ke teman-teman nih, kalau zaman sebelum jadi mahasiswa itu kan abstrak banget nih, kuliah tuh sebenarnya buat gimana sih? Sebenarnya ketika teman-teman lulus nanti, jurusan yang teman-teman pilih itu sebenarnya untuk lebih memfokuskan impact apa sih yang pengen teman-teman buat, kontribusi apa di area apa yang pengen teman-teman buat, dan teman-teman pengen berkarir di bidang mana. Ujung-ujungnya tuh bukan UUD ya, ujungnya duit bukan, tapi itu ujung-ujungnya tuh di karir gitu adik-adik. Jadi intinya penting banget buat teman-teman gitu ya. Misalnya nanti akhirnya salah jurusan atau gimana, fokus pada jurusan itu, jadi orang terbaiknya di situ, insya Allah nanti selalu dibutuhkan di mana-mana. Nah ini Mbak Biru mau cerita, seandainya teman-teman ada yang ada di posisi Mbak Biru. Kan cita-cita utama Mbak Biru tadi awalnya 2 sebenarnya, antara jadi tenaga kesehatan, dokter, atau yang kedua jadi guru. Jadi guru Mbak Biru waktu itu nggak mungkin, kenapa? Karena nggak ada beasiswa waktu itu di UNY, nggak ada zaman Mbak Biru, atau di sekolah-sekolah keguruan gitu nggak ada, kampus-kampus keguruan, adanya cuma di UGM waktu itu ya. Sebelum ada bidik misi. Mbak Biru masuk itu sebelum ada bidik misi. Mbak Biru dapat bidik misi itu di tengah-tengah kuliah. Nah, jadi kok sekarang beasiswa banyak banget, jadi teman-teman bisa pilih di mana aja. Akhirnya Mbak Biru, kalau jadi guru nggak memungkinkan, Mbak Biru pengen jadi dosen. Nah, pengen jadi dosen, kalau jadi dosen mah jurusannya apa aja, oke. Mbak Biru suka kesehatan, oke. Akhirnya Mbak
Mbak Birul ngambil di situ. Semua orang merasa jurusan Mbak Birul salah. Nah, mungkin teman-teman nanti akan ada di posisi seperti itu. Ketika sudah ngambil jurusan ini, orang nganggap kayak, kenapa kamu ngambil jurusan itu? Misalnya teman-teman yang ngambil peternakan, kenapa nggak sekalian kedokteran hewan? Teman-teman yang ngambil jurusan filsafat, misalnya, kamu emang ngerjain apa? Pokoknya macam-macam lah, persepsi orang macam-macam. Tapi kalau kita hanya menuruti omongan orang, adik-adik itu nggak pernah selesai. Makanya ada kisah, teman-teman yang muslim mungkin tahu ya, kisahnya Luqman Al-Hakim sama ayahnya itu loh, yang galau banget. Kan jadi Luqman Al-Hakim itu jalan sama papanya gitu kan, sama anaknya jalan gitu kan, mereka bawa keledai gitu. Jadi pertamanya anaknya yang naik keledai, orang-orang bilang, itu gimana sih ayahnya, masa anaknya gimana sih, masa ayahnya disuruh jalan, anaknya yang naik keledai. Udah gitu, oke deh nak, kamu yang turun, papa yang naik. Papanya dong yang naik 2 keledai. menit lagi ya. Oh, seriously? Oke. Wow, ya siap. Wah, ini kan mulai lupa nih. Nah, jadi apa namanya? Siap. Nah, jadi intinya, sampai mana nih tadi? Ya, intinya pokoknya komennya tiada berakhir lah. Jadi kalau kita nurutin komen orang, ya itu nggak pernah selesai. Yang perlu kita lakukan adalah pembuktian. Jadi ketika teman-teman merasa misalnya dikomenin, jurusannya kok kamu ini, buktikan aja teman-teman. Buktikan bahwa teman-teman bisa menjadi sesuatu. Intinya, ketika teman-teman misalnya di jurusan sesuatu apa gitu, yang menurut teman-teman, menurut orang lain itu nggak terlalu bagus, oke, teman-teman konsisten dengan cita-cita teman-teman, oke, fokus di situ, jadilah yang terbaik di situ. Insya Allah orang cari. Jadi Mbak Biru itu sebelum lulus S1, udah di-booking sama UGM buat ngajar di UGM sebenarnya. Terus habis itu lulus S1 langsung suruh bikin kontrak dengan UGM. Habis itu udah selesai S1, sebenarnya Mbak Biru langsung disuruh ngajar ke UGM, cuman Mbak Biru nikah dulu dan sebagainya. Terus akhirnya Mbak Biru, oke deh lanjut S2 gitu kan, ntar aja deh ngajar di UGM-nya. Terus beberapa kampus juga nawarin Mbak Biru hal yang sama untuk ngajar. Itu sebelum Mbak Biru lulus ya, udah ditawarin macam-macam. Kenapa? Karena Mbak Biru berusaha menjadi yang terbaik di jurusan itu. Maksudnya menjadi mahasiswa berprestasi di jurusan, kemudian menjadi mahasiswa berprestasi di fakultas, kemudian di universitas, terus di level nasional gitu. Akhirnya orang yang nyari kita. Jadi intinya adik-adik, ini yang pesan kedua, ketika ada teman-teman yang kepleset gitu ya, misalnya kayak ngerasa, kok semua orang menyalahkan jurusanku di sini? Buktikan aja ke mereka, nggak usah ikutan komen julid dengan mereka, tapi buktikan bahwa teman-teman bisa. Jadilah yang terbaik di situ, nanti teman-teman akan dicari oleh orang lain untuk menjadi expertise di bidang itu gitu ya. Akhirnya udah kayak gitu, Mbak Biru lulus S2 kemarin disuruh lagi balik lagi ke UGM, udah di ini chat dan sebagainya, cuma karena Mbak Biru sekarang tinggalnya di BSD, jadi akhirnya Mbak Biru sekarang jarak jauh gabung di tim bioethics UGM, jadi research assistant di sana gitu ya. Jadi dari tim peneliti ya di bioethics UGM. Cuman intinya buat teman-teman semua, jangan khawatir gitu ya. Kalau misalnya ada yang nanti misal udah berjuang di jurusan ini ternyata keterima di jurusan yang lain, terus yang penting teman-teman jadi mahasiswa itu udah bagus banget ya. Di kampus negeri jadi mahasiswa, kalau bisa dapat beasiswa, fokus belajar sungguh-sungguh, jadilah yang terbaik di situ. Insya Allah ada aja peluang. Karena setiap jurusan itu dibikin dengan riset yang lama. Jadi nggak mungkin kampus itu tiba-tiba bikin jurusan nggak mungkin. Dia berdasarkan analisis yang lama, berdasarkan analisis pasar, bahwa memang jurusan ini dibutuhkan dan sebagainya. Jadi setiap jurusan itu punya peluang masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Kalau teman-teman mau mengoptimalkan di situ, jadi yang terbaik di situ, insya Allah selalu ada peluang yang ada. Ya, karena 2 menit, 1 menit Kak Adi atau gimana nih Kak Adi? Pada 1 menit sama cerita terakhir nih. Iya, boleh Mbak, 1 menit lagi boleh deh. 1 menit terakhir ya. Jadi saya ada, oke, siap. Saya punya satu teman gitu ya. Jadi yang dia itu yang satunya mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran, kakak angkatan Mbak Birul gitu ya. Emang pendidikan dokter jurusannya. Satu lagi adalah mahasiswa filsafat gitu. Waktu itu, zaman itu gitu ya, filsafat belum terlalu keren. Jadi pokoknya dianggapnya mahasiswa filsafat itu mahasiswa yang pokoknya terakhir-terakhir lah, nggak keterima di jurusan lain, keterima di situ gitu. Nah, tapi dia jadi mahasiswa berprestasinya Fakultas Filsafat UGM gitu. Jadi akhirnya sama-sama jadi mahasiswa berprestasi fakultas, kemudian berkompetisi di level universitas, jadi mereka menikah. Jadi satunya mahasiswa berprestasi jurusan filsafat, satunya jurusan kedokteran, dan menikah. Dan sama-sama jadi pengajar gitu ya. Artinya ketika teman-teman di jurusan apapun, asal meskipun tuh stigma orang lain menurutnya itu jurusannya nggak terlalu potensial dan sebagainya, jadi yang terbaik di situ, insya Allah banyak peluang yang ada. Ya, gitu aja Kak Adi. Nanti kita banyak tanya jawab aja ya adik-adik ya. Nah, insya Allah. Gitu Kak Adi. Terima kasih Kak Adi. Baik, Mbak Birul. Mantap, semangat banget ya sharingnya. Jadi tadi udah dikasih tahu ya tentang bagaimana untuk memilih jurusan, pentingnya memilih jurusan, sampai kalau misalnya kita salah jurusan, gimana untuk bisa bangkit dan maksimalkan diri di jurusan tersebut gitu. Karena memang tadi yang sampaikan Mbak Birul benar banget ya. Dan itu juga salah satu tujuannya kenal jurusan sih. Jadi biar teman-teman tuh sebelum memilih jurusan sudah ada knowledge dulu, sudah ada pengetahuan dulu tentang apa-apa aja yang akan dipelajari, peluang karir seperti apa, dan sebagainya gitu. Baik, terima kasih banyak Pedro ya untuk sharingnya. Nanti teman-teman yang udah nggak sabar buat tanya,
nanti bisa tanya, bisa bertanya jawab. Kita akan mendengarkan dulu paparan dari Mas Gulo. Nah, ini agak berbeda. Tadi kalau Mbak Birul dari PTN ya, dari UGM. Kalau Mas Gulo ini dari sekolah kedinasan, dari STAN. Gitu. STAN juga PTN sebenarnya. Tapi apa namanya berbeda karena kalau di STAN itu juga diploma ya, bukan sarjana. Kalau Mbak Birul tadi sarjana keperawatan, sedangkan Mas Gulo ini adalah diploma untuk program kepabeanan. Gitu. Jadi Mas Gulo apakah sudah bergabung Mas Gulo? Sudah Ya ya? Mas Adi, sudah Mas. Buat Oke, adik-adik siap. saya sudah bergabung nih lebih cepat nih. Mantap. Jadi saya akan sedikit bacain tentang profil Mas Gulo ya. Jadi Mas Gulo ini merupakan alumni dari PKN STAN. Kalau dulu namanya STAN ya Mas ya. Jurusan Diploma Kepabeanan dan Cukai. Setelah lulus dia langsung ngambil khusus Project Management di Seattle di Amerika Serikat dengan biaya penuh dari pemerintah Amerika Serikat. Kemudian saat ini sedang menempuh program pendidikan S1 ekstensi di Universitas Indonesia pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan Mas Gulo juga bertugas di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelumnya bekerja di Bea Cukai Kuala Namu di Sumatera Utara. Dan satu hal yang menarik juga bahwa Mas Gulo itu tahun 2019 terpilih sebagai salah satu PNS inspiratif top 3 tingkat nasional gitu. Jadi bisa mengalahkan senior-seniornya itu luar biasa banget. Mewakili Kementerian Keuangan ya Mas ketika itu ya. Dan sebagai PNS Mas Gulo juga mendorong adik-adik untuk belajar tentang bagaimana jadi PNS. Mas Gulo ada platform juga namanya @jadi_PNS. Jadi silakan teman-teman bisa follow juga tuh di @jadi_PNS buat tahu tentang bagaimana jadi PNS. Oke Mas Gulo, waktunya sekitar 20 menit ya maksimal sama kayak Mbak Birul, jadi mungkin sampai 12.23 deh. Sorry, 10.23 maksudnya kalau di Indonesia. Oke, silakan Mas Gulo. Time is yours. Oke, makasih. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tim dari Kenal Jurusan ya, Mas Adi dan terima kasih sudah undang. Kemudian selamat pagi saya ucapkan kepada Mbak Birul Kodi ya. Wah, luar biasa sekali tadi Mbak saya dengarkan itu. Saya merasa, waduh saya mending jadi peserta aja deh dengerin Mbak Birul ini. Aduh, keren sekali Mbak Birul. Untuk teman-teman, ini dari Sabang sampai Merauke nih, kalau saya lihat semuanya. Jadi saya akan share PPT-nya. Ya tadi Mbak Birul itu dari perguruan tinggi negeri ya, saya lebih akan bahas ke sekolah kedinasan. Ini benar-benar saling melengkapi nih. Saya melengkapi apa yang disampaikan sama Mbak Birul. Tadi udah dapat ya motivasinya dari Kak Birul, sekarang saya bahas tentang sekolah kedinasannya. Oke, sip. Kita akan perkenalan singkat, kemudian perkenalan tentang perguruan tinggi kedinasan, ya, dan nanti akan ada tanya jawab. Ya, tadi sudah diperkenalkan, tadi oke, ini ada garis-garis ini saya nggak tahu ini ada yang menggambar kali. Jadi saat ini saya kerja di Mas Gulo, maaf mau tahu di awal, mungkin di security-nya bisa dinonaktifkan untuk annotate gitu. Jadi kan Mas Gulo jadi co-host tuh, ada security di bawah itu dari partisipan, itu di unchecklist untuk annotate-nya. Karena kalau ada kayak gitu ntar ada orang bisa iseng-iseng curhat. Sip, udah di-uncheck Mas. Udah di-uncheck. Terus itu bisa dihapus juga sih sebenarnya. Oke, saya next aja kali ya. Oke, karena itu akan ganggu banget. Aku nggak bisa ngebantu dari sini, harus yang share screen. Oke, Oke, silakan Mas Gulo, lanjut lagi, sorry. Ya, aku hapus dulu ya Mas ya. Oke, sip. Udah dihapus. Sip. Saat ini sekarang saya kerja di PNS di Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat. Ya, saya akan ngomong tentang sekolah kedinasan nih buat adik-adik semuanya. Ini sekolah kedinasan adalah salah satu yang favorit ya di Indonesia. Jadi kalau masuk sekolah kedinasan, ini yang pertama adalah gratis. Dan ini berbeda-beda untuk sekolah kedinasan, ada nanti yang memberikan uang saku, ada yang tidak. Jadi secara keseluruhan untuk masuk sekolah kedinasan itu gratis. Dan yang kedua, untuk sekolah kedinasan itu ada diploma, jadi diplomanya ada diploma 1, ada diploma 3, dan ada diploma 4. Ya, diploma 4 itu nanti akan disetarakan dengan S1. Jadi teman-teman nanti yang mau lanjut S2, seperti Kak Birul ya, ke luar negeri itu bisa dengan memakai ijazah D4. Kemudian yang ketiga, untuk lulusan dari sekolah kedinasan ini adalah ikatan dinas ya, dan setelah itu akan menjadi
CPNS, calon pegawai negeri sipil, dan setelah itu akan menjadi seorang pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian maupun lembaga PNS di pusat maupun di daerah, ya begitu ya. Jadi ada beberapa nih, tidak semuanya saya tampilkan untuk sekolah kedinasan. Ini ada dari PK Instan, ya. Kemudian ada Sekolah Tinggi Sandi Negara, ya. Nanti kalau untuk PK Instan itu biasanya ke Kementerian Keuangan. Namun tahun ini itu tidak ada penerimaan untuk Kementerian Keuangan. Nanti untuk lulusan PK Instan bisa jadi di luar Kementerian Keuangan. Nah, kemudian yang kedua nih di sebelah kiri ya, ini ada Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nanti lulusannya itu akan kerja di Jakarta, itu di BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian di paling bawah itu ada IPDN, dulu STPDN namanya, ini IPDN, ini ada di beberapa tempat ya di Indonesia, nanti akan kerja di Kementerian Dalam Negeri dan juga di kementerian lain, bahkan di pemerintah provinsi, Pemprov, Pemko, ya pemerintah kota maupun di Pemkab. Kemudian ada ini nih, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, STIS. Ini nanti sekolahnya di Jakarta, ini akan bekerja di Badan Pusat Statistik. Lebih kepada statistika, lebih kepada kependudukan. Nah, kalau yang di paling bawah ini itu ada STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Nanti kerjanya di Kementerian Perhubungan, ya. Kemudian ada STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi dan Klimatologi, ngurusin cuaca, iklim, kan gitu ya. Dan ini ada Politeknik Imigrasi, dan satu lagi ada temannya juga, Ilmu Kehumasan, nanti itu kerjanya di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, Kementerian Hukum dan HAM itu ngurusin apa? Ngurusin paspor, ya. Paspor, ada yang ngurusin imigrasi. Nah, ini beberapa contoh sekolah kedinasan buat teman-teman. Jadi alasannya kenapa teman-teman bisa memilih sekolah kedinasan kan gitu. Saya akan bahas PK Instan karena saya dari PK Instan ya. Nah, untuk di PK Instan itu ada beberapa jurusan. Ini jurusannya ada D1 kemungkinan besar ini ya. Ini tidak secara resmi tapi kemungkinan besar D1 itu tidak akan ada lagi, yang nantinya akan ada diploma 3, diploma 3 selama 3 tahun dan diploma 4 selama 4 tahun. Ya, yang pertama ada bea cukai. Ini kalau bea cukai ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, untuk bea cukai ini yang dipelajari tentang apa? Tentang bea dan cukai. Ya, bea cukai itu ngurusin apa? Barang. Ya, barang yang masuk dari luar negeri. Barang yang masuk dari luar negeri itu bisa melalui udara, ya, bisa melalui darat. Ya, kalau udara itu melalui bandar udara di Soekarno-Hatta misalnya. Melalui darat. Darat itu melalui Papua, ya perbatasan di timur Indonesia, bisa melalui Malaysia di perbatasan utara Indonesia, bisa melalui laut dari seluruh permukaan ya laut, dari seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia. Jadi barang-barang yang masuk yang dibawa orang kayak gitu ya, mau orang Indonesia maupun bukan orang Indonesia, itu nanti akan dihandle oleh bea cukai. Tadi bea, kemudian cukai. Kalau cukai itu cukai rokok dan minuman-minuman keras saat ini ya. Jadi yang beredar di pasaran ya, orang kalau merokok itu ya dibungkus rokoknya itu ada pita cukainya. Ya, itulah yang akan dipungut cukainya atau pajaknya. Itu yang pertama, bea cukai. Yang kedua adalah pajak. Pajak ya, teman-teman tahu bagaimana memungut pajak, pajak penghasilannya. Jadi kalau nanti Mbak Birul ya, Mas Adi itu nanti bekerja, nanti ada pajak penghasilan pribadinya. Nanti kalau Mbak Birul atau Mas Adi dan teman-teman punya usaha bisnis, itu kan ada pajaknya. Jadi pajaknya itulah nanti yang akan digunakan untuk memberikan subsidi kepada anak-anak teman-teman yang sekolah di SD, SMP, SMA, ada juga untuk ke kampus-kampus. Itu yang untuk membangun jalan-jalan, mau di kota, mau pedesaan. Mau yang di Aceh, ya, mau di Entikong, Kalimantan, maupun di Monokwari, di Papua. Itu yang akan digunakan, ya teman-teman. Dan juga yang ketiga ada manajemen keuangan, ya, bagaimana manajemen keuangan di pemerintahan. Kemudian yang keempat ada jurusan akuntansi, ya. Akuntansi ngurusin tentang laporan keuangan. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang ini kebanyakan ilmunya ilmu sains ya atau IPS. Tapi banyak yang masuk ke sini itu bisa IPA, bisa IPS, SMK juga bisa. Jadi sangat terbuka sekali, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini jurusannya seperti apa, nanti lebih lengkapnya kita bisa ditanya jawab.
Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Mas Adi, saya sebenarnya waktu itu pernah salah jurusan ini, Mas. Jadi saya dari Sumatera Utara. Jadi waktu saya pengen kuliah itu orang tua saya ya, itu ayah saya ingin saya itu masuk teknik sipil jurusannya. Karena pekerjaan ayah saya itu lebih kayak bangun ya, membangun rumah, ya, membangun gedung. Nah, ayah saya itu pengen anaknya seperti dia. Nah, dicobalah. Alhamdulillah lulus saya di USU Teknik Sipil. Begitu 3 minggu pertama saya belajar teknik sipil, itu belajar tentang menggambar ya. Itu belajar tentang menggambar bangunan. Kemudian saya harus menghitung untuk bangunan itu berapa banyak airnya, berapa banyak semennya untuk membangun suatu bangunan rumah. Ternyata itu sesuatu yang tidak saya sukai. Nah, jadi saya berpikir, waduh, saya nggak bisa nih. Jangankan untuk lulus survive di sini, kayaknya saya nggak bisa nih. Itu saya nggak suka tentang material, menghitung jumlah semen maupun pasir. Itu saya nggak suka. Nah, kemudian pilihan lainnya adalah saya pilih sekolah kedinasan. Waktu itu lulus di PK Instan. Dan saya waktu itu tidak pernah teman-teman untuk belajar untuk menjadi seorang PNS, ya. Tapi sewaktu saya karena pertama ya, saya lihat di PNS itu korupsi, kolusi gitu kan ya. Yang jelek-jelek. Nah, saya kepikiran, apa nggak ada yang bagus ya di pemerintahan? Saya pengen dong masuk jadi PNS, kan begitu ya. Saya pengen masuk dong jadi PNS, saya pengen buktiin kalau jadi PNS itu bisa loh, jadi orang yang bersih. Bisa loh punya prestasi. Nah, ini tahun lalu saya sama menteri nih, dikasih hadiah jadi salah satu PNS inspiratif. Dan sebelum ini saya sudah pergi ke beberapa negara, ke Amerika Serikat, ke Inggris, kemudian ke Italia, kemudian ke Korea, ke Cina, ke Thailand, itu gratis. Itu gratis, bukan pakai uang saya pribadi. Kalau pakai uang saya pribadi, beli tiket aja ke Amerika aja saya nggak sanggup. Itu semuanya dibiayai pemerintah Amerika, pemerintah Indonesia, pemerintah Korea Selatan, maupun pemerintah Amerika Serikat. Jadi bisa ternyata, walaupun seorang PNS itu dapat banyak kesempatan, baik yang ditawarkan oleh pemerintah, PNS, maupun yang bukan. Nah, itu dia. Nah, ini gambarnya agak ini ya. Nah, ini kalau saya bea cukai sampai tahun lalu ya. Ternyata pakai baju bea cukai itu wah, keren. Waktu orang itu bilang, "Oh, keren ya Kak ya kalau pakai baju bea cukai ya Kak, ada pangkatnya." Waktu saya jadi bea cukai itu biasa aja. Biasa aja. Nah, setelah saya nggak jadi bea cukai lagi, saya lihat foto saya, oh keren ternyata. Keren ternyata ya. Jadi tahun lalu saya masih di bea cukai, sekarang saya udah nggak di bea cukai lagi. Tapi sama-sama di bawah Kementerian Keuangan. Jadi di Kementerian Keuangan itu ada pajak, ya, ada bea cukai. Bea cukai itu di bandar udara, ya, di bandara-bandara udara internasional, di pelabuhan-pelabuhan internasional. Jadi dia pakai seragam, terus kemudian ada pangkat-pangkatnya. Ini seperti ini dia, ya teman-teman. Nah, itu dia dari saya. Nanti kita akan banyak bahas tentang sekolah kedinasan ya. Teman-teman kita bisa temenan di Instagram di @hellogulo, atau nih saya punya ini rekanan nih, temannya kenal jurusan nih jadi mahasiswa aja. Oke, saya tunggu teman-teman untuk tanya jawabnya bersama Kak Birul. Saya kembalikan kepada MC kita yang keren, Mas Adi. Oke. Baik, terima kasih banyak ya untuk Mas Gulo. Aduh, baru ingat videonya. Tadi udah kita dengerin ya, beda banget ternyata ya yang di PTN, Mbak Bilo cerita seperti apa pengalamannya, kemudian di sekolah kedinasan seperti apa, yang ada ikatan dinas ya ternyata ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen dapat kepastian kerja, mungkin sekolah kedinasan jadi salah satu alternatif juga lah ya, karena masuk nanti karir udah jelas. Tadi kan udah dibilangin kalau misal kayak di PK Instan, biasanya nanti di Kementerian Keuangan, kemudian kalau di STIS, di STIS tadi di BPS, dan lain sebagainya. Jadi tergantung passion. Maka tadi penting seperti yang disampaikan Mbak Biro, untuk kita tahu kira-kira ke depan tuh pengen jadi apa sih. Karena ini akan sangat berpengaruh dengan jurusan apa yang mau kita ambil gitu. Oke, baik. Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk ya. Saya akan bacakan beberapa dan mohon nanti mungkin bisa jawab kedua narasumber kita, Mbak Birul maupun Bang Gulo ya. Baik, pertama ada pertanyaan dari Felianus Lahaku dari Nias Barat. Wow, dari Nias. Halo Felia, luar biasa ya.
Kita pesertanya tidak hanya dari Jawa saja, ternyata ada dari Nias juga. Pertanyaannya, apa solusi yang tepat misalnya saya lebih terbeban dalam jurusan perkantoran, sementara untuk mendaftar dalam jurusan tersebut tidak mencukupi biaya. Kemudian orang tua menyarankan untuk masuk ke jurusan lain, misalnya psikologi. Nah, tentu daripada nggak kuliah, terpaksa nih masuk saja dalam jurusan psikologi tersebut. Bagaimana dengan hal itu ya, supaya dalam jurusan yang dulunya kita tidak berminat, kita bisa tertarik dan berminat untuk sungguh-sungguh dalam jurusan yang tidak kita sukai dalam jurusan tersebut. Jadi sebenarnya Mbak Biru udah sedikit menjelaskan ya tentang bagaimananya, tapi mungkin Mbak Biru bisa lebih detailkan lagi Mbak, biar siapa tadi namanya, Felianus ini makin yakin gitu, semakin yakin. Nanti juga Mas Gilo bisa ngasih solusi lain gitu, yang mungkin bisa nambahin apa yang bisa Mbak Biru. Oke. Sementara ke Mbak Biro dulu, silahkan Mbak Biro. Ya, terima kasih Kak Adi. Ini kayaknya saya sama Mas Gulu ini sama-sama korban salah jurusan ya, tapi aman ya, aman, alhamdulillah survive dan ya ternyata bagus-bagus aja gitu akhirnya gitu ya. Jadi ketika kita misalnya merasa salah jurusan atau dikatakan orang salah jurusan, sebenarnya nggak ada yang salah kok. Saya selalu yakin bahwa selalu ada alasan Allah kenapa kita ada berada di situ gitu. Misalnya teman-teman udah mencoba daftar di mana-mana sebenarnya, kok keterima di situ? Pasti ada why-nya dari Tuhan teman-teman gitu kan, dari yang muslim dari Allah, yang ini dari yang lain dari Tuhannya masing-masing, bahwa selalu ada why di situ, karena selalu ada alasan Allah kenapa kita harus berada di situ gitu ya. Jadi tugas kita adalah mencari alasan kenapa kita ada di situ gitu ya. Jadi yang saya lakukan waktu itu, saya kan nggak suka nih dengan jurusan keperawatan, karena pikir saya waktu itu awalnya tuh kita bakal belajar tentang anatomi, fisiologi, pokoknya langsung kayak gitu. Ternyata tuh enggak, awal-awal kuliah itu kita belajar tentang antropologi, habis itu tentang ilmu sosiologi, pokoknya gitu lah. Kata saya, loh ini mana ini, kan saya orang biologi ya dulunya, maksudnya olimpiade biologi, terus suka banget sama anatomi, fisiologi dan sebagainya. Ternyata kok nggak ketemu itu gitu kan. Tapi saya orangnya suka public speaking, jadi salah satu, dan saya suka banget riset dan suka baca jurnal dan sebagainya. Jadi salah satu mata kuliah yang saya suka itu adalah tutorial. Jadi dia tutorial itu kayak diskusi bareng, terus ngobrolin jurnal-jurnal, terus habis itu ngebahas pokoknya kemampuan public speaking kita tuh bakal teruji banget gitu. Jadi karena yang saya sukai di situ, jadi gini, kuncinya adalah cari apa yang paling kamu suka di situ. Karena dari semua yang nggak kita suka pasti ada satu yang sebenarnya kita suka. Coba deh kita positive thinking, dari semua itu mana yang paling kita suka, optimalkan di situ. Jadi saya tuh karena suka banget dengan tutorial, saya selalu berusaha maksimal gitu ya, full performance saat tutorial gitu. Saya yang lain misalnya baca jurnal Indonesia, saya selalu baca jurnal yang Q1, Q2 luar negeri yang bagus gitu. Yang itu mungkin untuk awal-awal mahasiswa baru itu keren banget gitu. Yang lain belum terlalu tahu, saya udah searching kayak gitu dan sebagainya. Habis itu, ketika tutorial yang lain ngomongnya dikit, saya selalu ngomongnya bagus. Jadi akhirnya nilai saya itu, meskipun kan salah satu implikasi kita merasa salah jurusan itu nilai kita nggak bagus ya. Jadi kita harus berusaha tetap bagus gitu. Yang pertama, tadi, sadar dulu bahwa selalu ada konsekuensi ketika kita milih jurusan itu. Gitu. Jadi misalnya akhirnya keterima di situ. Ya udah, karena kita terlanjur di situ, nggak usah lihat rumput tetangga, optimalkan rumput kita biar lebih subur daripada ngeliatin rumput tetangga. Kita kalau mau lihat rumput tetangga lebih hijau, kayaknya temanku yang di jurusan jadi keren deh. Oke, jangan lihat hijaunya, tapi lihat kenapa dia bisa jadi hijau. Oh, karena dia proses belajarnya lebih sungguh-sungguh dan sebagainya. Jadi saya mengambil hikmah, saya di jurusan ini, apa yang bisa saya optimalkan di sini? Saya suka ini, saya optimalkan ya, alhamdulillah nilai saya AAA dari situ gitu yang paling banyak. Yang kedua adalah saya tetap bertanggung jawab dengan apa yang saya jalani saat itu. Saya di jurusan ini saya harus optimal, saya harus jadi yang terbaik. Nilai saya harus tetap cum laude. Bukan berarti ketika kita misalnya, kok saya di sini terus kita seadanya, enggak. Kita sudah berada di situ, optimalkan setiap peluang yang ada. Karena bisa jadi posisi kita di jurusan itu pun sudah dinantikan ribuan orang yang lain yang pengen kuliah di situ gitu. Jadi selalulah berpikir positifnya gitu, bahwa ini udah ribuan orang ini pengen daftar di situ gitu. Ada ini udah jadi mahasiswanya udah di situ. Nggak perlu lagi misalnya berpikir kayaknya aku ini, optimalkan aja apa yang kita miliki, karena mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki itu lebih susah daripada mencari apa yang belum kita punya gitu kan. Nah, jadi itu optimalkan, belajar sungguh-sungguh. Alhamdulillah IP saya semester awal itu nggak terlalu bagus banget sih, tapi 3,8. Dalam posisi saya belum suka jurusan saya gitu. Jadi saya suka jurusan tuh setelah 1,5 tahun kuliah. Lama banget kan adik-adik. Nah, jadi udah saya jalani, tapi saya tetap tanggung jawab. Jadi yang pertama tadi kita tanggung jawab dengan jurusan itu, tetap berusaha optimal. Yang kedua, cari apa yang kita sukai. Yang ketiga, cari hikmah. Kenapa sih saya ada di sini tadi? The why-nya itu gitu. Akhirnya saya berpikir, daripada saya berpikir negatif terus, muncul negatif misalnya, kayaknya saya jurusan, saya ikut banyak organisasi. Waktu itu jadi pelimpahan saya, biar saya nggak berpikir negatif tentang jurusan saya ikut banyak organisasi. Jadi sibuk banget. Jadi nggak kepikiran lagi untuk berpikir yang negatif-negatif gitu. Jadi semuanya energinya tercurahkan untuk
yang positif. Kita berpikir negatif itu karena punya waktu luang yang nggak sempat untuk berpikir positif gitu loh. Jadi kalau waktu kita udah habis untuk berpikir positif, negatifnya nggak ada gitu. Akhirnya saya ikut banyak organisasi dan sebagainya, akhirnya optimal gitu. Karena saya tahu kayaknya kalau di jurusan ini otak saya setengah cukup deh, yang setengahnya bisa buat yang lain. Saya mengoptimalkan itu dengan apa? Dengan berprestasi. Jadi oke, kalau saya mungkin ngambil jurusan yang ini, otak saya harus 100%. Saya nggak sempat untuk berprestasi. Tapi dengan di jurusan ini, kayaknya otak saya 50% buat kuliah udah cukup deh, bisa di atas cum laude lah. Tapi sisa 50% saya pakai untuk apa? Untuk berprestasi. Saya ikut lomba ke sana-sini, ikut pengalaman ke sini, ke luar negeri, dan sebagainya. Jadi akhirnya di tahun yang sama teman saya yang mengambil jurusan yang tadi saya idamkan gitu. Ya udah dia kuliah-kuliah aja gitu. Sedangkan saya karena tadi tidak suka itu justru membuat saya hikmahnya itu saya jadi punya banyak banget pengalaman yang tidak dipunyai teman saya tadi gitu. Saya ikut organisasi banyak banget, ikut exchange, bukan exchange ya, seminar internasional dan sebagainya, conference ke luar negeri, habis itu banyak lomba-lomba tingkat nasional dan sebagainya gitu. Teman saya nggak punya gitu. Dan itu yang membuat saya kemudian ternyata mempengaruhi karir saya di berikutnya gitu ya. Jadi artinya ketika teman-teman berada di posisi itu, optimalkan tadi. Kuncinya bukan kita di jurusan apa sebenarnya. Kalau udah terlanjur ya, kalau udah terlanjur ya. Tapi mau jadi apa di jurusan itu ya, jadilah yang terbaik di situ. Insya Allah kalau kita yang terbaik, itu orang yang mencari kita, bukan kita yang mencari orang lain. Jadi gitu aja. Bersyukur dengan apa? Mengoptimalkan apa yang sudah kita punya, sampai full potensial kita itu benar-benar teraih, dan ketika muncul pikiran negatif, alihkan ke hal yang positif. Bisa dengan ikut organisasi, ikut lomba, dan sebagainya. Akhirnya nanti kita lama-lama, saya tuh pas udah lulus, saya bersyukur, ya Allah, seandainya lulus saya nggak di jurusan ini, mungkin saya nggak bisa pidato di depan Presiden SBY. Karena waktu itu saya bisa pidato di sana, salah satunya karena punya banyak prestasi tingkat nasional dan internasional dan sebagainya, sehingga punya peluang itu. Seandainya saya di jurusan yang lain tadi, akhirnya saya nggak sempat punya prestasi dan sebagainya, mungkin saya lulus-lulus aja dengan jadi sarjana gitu, tapi saya nggak punya peluang-peluang yang besar yang mungkin itu diimpikan banyak orang. Jadi semangat, tetap semangat deh, gitu Kak Adi. Wow, wow positif banget ya vibe-nya ya. Jadi emang harus kayak gitu ya. Jadi berpikirnya tetap selalu positif, dan yang penting optimalkan apa yang ada untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal juga. Baik Mas Gulo, ada tambahan Mas, Fihan Mas? Pertanyaan yang sama tadi. Nah, cukup Mas udah menjawab dari Mbak Birul. Waduh, Mas Gulo ini kayaknya padahal lebih banyak nih kayaknya. Ya bisa, kalau ada pertanyaan yang lain nanti bisa kita cover lagi lebih banyak. Siap. Oke siap, kalau gitu aku bacakan untuk pertanyaan lain dari teman-teman ya. Ada pertanyaan dari Nashwa Faus Lauda dari Tuban, Jawa Timur. Pertanyaannya nih, Kak, gimana kalau misal kita pengen jurusan sastra, tapi orang tua nggak setuju, padahal merasa kalau skillnya tuh bagus di bahasa, tapi malah di jurusan farmasi karena mikir kalau misal jurusan sastra, nah nanti lulus jadi apa gitu. Kalau misalnya untuk deal dengan orang tua yang punya pemikiran seperti itu bagaimana ya? Mungkin Mas Gulo bisa menjawab lebih dahulu, nanti ditambahkan oleh Mbak Biro. Silakan Mas Gulo. Iya Mas, tadi dari siapa Mas? Dari Faus, Nasfa Faus Lauda. Nasfa Ya. kali ya panggilannya, bukan Faus ya. Iya, Nasfa ya. Gimana kalau kita pengen jurusan sastra tapi orang tua nggak setuju, malah skillnya di bahasa, tapi malah disuruh di jurusan farmasi karena mikir kalau jurusan sastra nanti bakal jadi apa. Oke, jadi buat teman-teman di sini yang perlu ditekankan adalah bagaimana teman-teman itu meyakinkan orang tua. Ya, jadi pertanyaan ini sama seperti misalnya ini nih, yang mau menjalani kuliah siapa, kan begitu ya? Yang ingin menjalani hidup itu siapa? Ya, bukan yang menjalani hidup itu kita, bukan orang tua, tapi kita itu butuh ya, kita itu butuh yang namanya semangat, motivasi dan saran dari orang tua. Nah, disinilah hadir yang namanya platform kenal jurusan ya. Jadi di kenal jurusan ini itu akan memperkenalkan teman-teman, ini kalau nanti mau setelah selesai SMA mau ngambil jurusan sastra, ini loh yang dipelajarin. Nanti kalau mau ngambil jurusan farmasi yang dipelajarin yang ini. Udah. Ya. Setelah itu lanjut lagi nih, teman-teman harus lebih maju lagi. Maju dari mana? Setelah follow gitu ya, nanti diskusi dengan Mas Adi dan tim yang lainnya. Nanti kalau ambil jurusan sastra, mau sastra Prancis, mau sastra Rusia atau bahasa Inggris, ini loh beberapa list daftar pekerjaan yang bisa didapatkan setelah lulus dari pekerjaan sastra, kan gitu ya. Sehingga orang tua kita itu yakin, oh ternyata kalau zaman sekarang itu kalau sastra itu kerjanya seperti ini ada.
ya. Nanti pasti platform di kenal jurusan itu pasti membahas tuh. Kalau saya lihat Instagramnya, kalau nanti kenal jurusan itu nanti akan posting tentang jurusan, kemudian nanti mau kerja di apa? Mau jadi translator bisa, mau jadi guru bisa, mau jadi tour guide bisa. Setelah itu nanti langsung lanjut kuliah seperti Kak Birul ke luar negeri, itu sangat bisa sekali. Kerja nanti langsung menjadi dosen misalnya. Bisa lanjut S3 seperti Kak Mas Adi. Jadi teman-teman di sini meyakinkannya orang tua adalah dengan cara memberikan contoh nanti kalau setelah lulus dari sastra itu mau jadi apa. Nanti kalau kuliah di sastra itu bisa dapat kesempatan untuk pertukaran pelajar, ya, pertukaran mahasiswa ke negara yang lain. Nanti kalau ikut sastra nanti itu bisa seperti Kak Birul. Nanti kalau nanti ambil jurusan sastra nanti itu bisa, ya, di sambil kuliah bisa jadi ngajar. Ya, ngajar di mana? Ngajar di Kuiper bisa, di Ruang Guru bisa, di Genius bisa, di bimbel-bimbel bisa. Jadi sehingga bisa menghasilkan uang nih. Ya, teman-teman nanti bisa menghasilkan uang, bisa beli pulsa untuk ikut Zoom, ya. Bisa beli skincare misalnya, ya. Bisa beli yang lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi cara meyakinkan ke orang tua sekarang adalah Ma, Pak, Ayah atau apapun itu manggilnya, nanti kalau jadi sastra saya mau jadi ini, ya. Dan orang tua kita yang sekarang itu berbeda dunianya dengan kita sekarang. Dunia saat ini, apalagi adik-adik ya, saya manggilnya adik-adik ini lebih banyak dimasuki yang namanya digitalisasi. Ya, digitalisasi. Orang tua kita dulu itu tidak ada yang namanya Zoom beginian. Kalau mau ketemu sama orang, paling kirim foto. Paling keren video call. Ya, video call itu satu sama satu handphone. Jadi satu kampung juga bisa sih masuk ke handphone itu ya, jadi kayak selfie. Tapi sekarang bayangkan nih teman-teman, sekarang ini ada ratusan yang masuk dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan teman-teman, sekarang itu ada yang namanya pekerjaan itu mendesain. Dulu nggak ada pekerjaan mendesain. Pembicara kemudian ada yang sekarang kerjanya ya, ini kan Zoom ya. Adik-adik semua, ini Zoom. Ada itu yang namanya suatu kerjaan namanya agensi, itu memberikan sewa, jasa untuk menyediakan Zoom, menyediakan YouTube. Itu ada gajinya. Mereka itu dapat uang dari situ. Dan pekerjaan seperti ini itu tidak ada sewaktu orang tua kita itu di usia kita. Jadi waktu orang tua kita dulu waktu mahasiswa itu nggak ada pekerjaan seperti ini. Sekarang banyak pekerjaan. Jadi untuk teman-teman yakinkanlah orang tua kalian nanti kalau di sastra kuliahnya seperti apa, bisa ngapain aja, dan nanti mau jadi apa. Nah itu kalau dari saya ya. Untuk lebih detailnya nanti bisa tanya nih tim dari Kenal Jurusan ya. Itu makanya hadirnya Kenal Jurusan di Indonesia. Itu kira-kira Mas Adi. Oke, terima kasih banyak Mas Gulo. Mbak Birul ada tambahan Mbak? Silakan Mbak. Mungkin nambahin sedikit ya, bener banget tadi kata Mas Gulo, jadi kita penting banget komunikasi ke orang tua, karena kadang orang tua kita itu melarang karena belum tahu ya. Jadi, tapi setelah komunikasi misalnya, terus diskusi, habis itu tetap nih, akhirnya keputusannya tetap di jurusan yang bukan passion kita, tapi mungkin orang tua kita itu dengan pertimbangan misalnya karena emang nilai kita di kimia tuh bagus-bagus misalnya. Jadi, biasanya orang tua kita merekomendasikan tuh pertama, ini potensi kerjanya gimana, biasanya khawatir nanti kok ke depan kamu gimana jadi pengangguran atau gimana gitu kan. Nah itu bener banget, jadi komunikasi. Tadi yang kedua, kita udah komunikasi ternyata orang tua tetap dililan ke situ misalnya. Terus akhirnya kita bismillah ngambil yang itu misalnya. Terus, Mbak, terus passion saya kan gimana gitu kan. Nah, bisa jadi teman-teman bisa mengoptimalkan juga passionnya di situ. Misal teman-teman udah lobbying, udah gimana-gimana, akhirnya ternyata tetap itu. Kok nggak di situ, mama nggak mau bayar. So, gimana juga gitu kan, beasiswa nggak keterima gitu kan, akhirnya gimana gitu. Akhirnya ya udah di situ, tapi tadi kalau udah di situ tetap sungguh-sungguh optimalkan. Cuman Mbak, passion saya nggak berkembang dong, hati nurani saya kan sastra. Loh, siapa tahu teman-teman justru bisa nulis sastra farmasis gitu. Artinya bisa memunculkan misalnya sastranya suka nulis, bisa bikin novel yang tentang berhubungan dengan farmasi, yang ternyata farmasi itu sulit banget. Dengan baca novel ada itu, orang tuh jadi, ya ampun, gampang banget ternyata rumus bikin obat nih, pada ngeracik obat sendiri habis itu, misal kan, who knows gitu kan. Jadi sekarang tuh semua tuh apa ya, semua tuh possible gitu ada di zaman ini. Lah orang saya aja sekarang nursing, saya bantuin di Kementerian Desa, gak ada hubungan antara perawat dengan desa gitu kan. Nah tapi bisa, siapa yang nggak bisa gitu ya, semuanya bisa. Jadi zaman sekarang itu
lebih pada skill-skill yang kita miliki gitu ya. Artinya teman-teman nggak apa-apa misalnya tadi akhirnya kepepet gitu kan masuk situ terus gimana passionku, justru siapa tahu itu akan muncul menjadi inovasi baru gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman mengembangkan platform apa sastra apa farmasis pecinta sastra misalnya terus bikin tadi siapa tahu kan kayak siapa aduh saya lupa Prof Suryo siapa itu loh yang apa ahli fisika, mungkin Mas Adi ingat siapa namanya, yang Mestakung itu loh bikin teori Mestakung semesta mendukung itu kan suka nulis loh, beliau fisikawan, suka banget, tapi suka nulis. Akhirnya buku-bukunya terkenal banget. Yang bikin Surya Institute itu saya lupa. Nah, Prof. jadi Yohanes siapa Surya. tahu. Nah, Prof. Yohanes Surya. Nah, itu akhirnya beliau suka nulis itu. Makanya bikin komik sebagainya. Nah, itu bisa jadi passion yang terpendam kemudian muncul di kemudian hari dipadukan dengan keilmuan yang kita dalami saat ini. Jadi selalu possible. Apalagi di zaman ini seperti kata Mas Gulo tadi, banyak banget potensi platform-platform online dan sebagainya yang mengembangkan kemampuan kita. Siapa nyangka dulu YouTuber itu bisa dapat uang banyak banget gitu kan. Pak Sandiaga Uno aja waktu itu bilang, saya nggak nyangka YouTuber tuh gajinya lebih gede daripada gaji saya gitu kan ya. Jadi akhirnya beliau ikutan jadi YouTuber juga sekarang kan. Nah, itu nggak tahu ya. Jadi artinya apa ya? Itu pekerjaan yang dulu tuh nggak mungkin, tapi sekarang semua orang bisa. Gitu. Jadi artinya apa ya? Kita harus agak fleksibel juga kalau zaman sekarang ini berpikirnya itu teman-teman. Tapi tadi insya Allah passion tidak akan mati selama kita memang passionate di bidang itu, kita bisa mengulang itu. Satu lagi terakhir, aduh kok saya panjang kalau ngomong nih, terakhir adalah ini, Mbak Biru tuh hobinya public speaking ya. Mungkin pas banget juga kalau mau masuk di jurusan teknik informasi ya, komunikasi, teknik komunikasi gitu ya. Tapi Mbak Biru kan ngambilnya di nursing, tapi bukan berarti passion public speaking saya mati, enggak juga. Saya sering banget ikut lomba pidato tingkat nasional. Ya tetap aja tersalurkan. Akhirnya misal salah satunya pidato dengan presiden dan sebagainya itu mungkin salah satu dampak dari kemampuan public speaking gitu. Cuman artinya ya tadi kalau kita memang passionate di bidang itu, insya Allah selalu ada peluang untuk mengembangkan passion itu dan bisa kita kolaborasikan dengan jurusan yang kita ambil. Gitu Kak Adi. Oke. Jadi walaupun salah jurusan tetap seharusnya bisa mengoptimalkan juga ya dengan tadi ya ambil positifnya gitu ke Mbak Birul. Emang Mbak Birul ini kalau ngomong positif vibe-nya tuh kerasa banget ya, jadi ketularan gitu. Termasuk ini teman-teman kemarin juga ada yang komen ketika teman-teman timnya kenal jurusan memperkenalkan diri gitu 3 orang. Dibilangnya loh jurusannya kok beda-beda, terus apa namanya kok malah bikin kenal jurusan gitu. Sebenarnya apa hubungannya kenal jurusan dengan jurusan saya yang teknologi pangan, jurusan Fadli yang teknik elektro gitu kan nggak nyambung ya. Tapi itu tadi yang dibilang Mbak Biru, sebenarnya kita juga punya potensi lain yang bisa kita kembangkan walaupun tidak sesuai dengan jurusan kita gitu. Jadi yang penting so must go on gitu ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan lain lagi. Waktu kita masih ada sekitar 25 menit, mungkin masih bisa untuk 2 atau 3 pertanyaan ya, insya Allah ya. Baik, pertanyaan dari Priska Tiara, asal dari Magelang. Wah, tetangga saya nih ya, saya di Temanggung. Oke, pertanyaannya saat ini saya sekolah dengan jurusan kimia analis, mungkin ini SMK ya Mbak ya, dan sudah pernah magang, lalu saat di tempat magang, saya mendapat banyak informasi dan jadi tertarik dengan jurusan lain. Apakah lebih baik saya tetap memilih jurusan sesuai dengan sekolah saya, atau memilih jurusan lain yang membuat saya tertarik? Kira-kira bagaimana nih? Mbak Birul atau Mas Gulo dulu silakan. Kalau menurut saya Mbak Birul kali ya lebih tepatnya. Oke, siap. Mbak Birul silakan Mbak Birul. Siap Mas Gulo, ini saya pokoknya ini apa ya? Jadi kalau misalnya ini ceritanya ini ya galau, tikung jurusan lain di tengah-tengah gitu ya. Wah, ini bahaya. Yang penting nggak galau aja pas nikah gitu kan. Nah, di tengah-tengah tiba-tiba aduh gimana nih jangan sampai ya. Nah, kalau masih jurusan tuh masih bisa ditoleransi ya. Jadi kalau misalnya kita udah di tengah-tengah, habis itu tiba-tiba aduh, ini ada yang lebih ini nih bersinar nih gimana gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman seperti itu, selesaikan apa yang ada dulu jurusannya itu. Jadi teman-teman selesai dulu nih. Misalnya Mbak saya udah magang kan tinggal bentar lagi udah selesai dulu gitu kan. Belum tentu ketika teman-teman ngulang dari zero. Iya kan bener Kak dia udah magang gitu. Mbak Birul. Ini maksudnya itu anak SMK analis kimia mungkin. SMK. Jadi dia SMK, masih SMK terus iya magang. Iya betul. Kayak gitu dia pengen ngambil jurusan yang lain. Ya kalau gitu. Kalau belum masuk berarti artinya dia baru mau lulus, baru mau ngambil yang baru. Ya itu nggak apa-apa, asal punya reasons yang kuat ya, punya alasan yang kuat untuk ngambil itu gitu ya. Jadi kalau di luar negeri itu teman-teman, ganti jurusan tuh hal yang biasa. Ganti jurusan tapi bukan di tengah-tengah tiba-tiba ganti ya, tapi maksudnya misalnya Mbak Biru S1-nya nursing, kemudian S2 Mbak Biru mau ngambil pangan. Itu nggak apa-apa. Jadi ada teman saya itu S1-nya kedokteran gitu, S2-nya kemarin dia ngambil tentang kelautan gitu. Gak ada hubungan kan, tapi dia suka banget anatomi fisiologi tentang hewan-hewan di laut. Akhirnya dia neliti tentang itu gitu. Ada teman saya kemarin dia nursing,
kemudian tiba-tiba udah kerja jadi perawat macam-macam, terus tiba-tiba ngambil PhD-nya tentang kedokteran hewan. Nah, itu di luar negeri itu biasa. Tapi mereka udah paham konsekuensi gitu. Di Indonesia dia nggak biasa karena khawatir mungkin jumlah penduduk kita banyak banget, jadi khawatir kalau ini bakal gimana lapangan kerja dan sebagainya. Cuman ketika teman-teman mau, Mbak, saya kayaknya tertarik dengan ini, dan tadi mau di awal ya, berarti bukan di tengah-tengah, beda ya konteksnya. Kalau di tengah-tengah tadi, teman-teman selesaikan dulu, misalnya udah semester berapa, tiba-tiba kayak lebih glowing nih jurusan sebelah, selesaikan apa yang ada dulu kalau saran Mbak Biru, karena udah waktu banyak yang terbuang, apalagi udah di akhir-akhir, udah mau skripsi lagi kan, pengen ganti jurusan, selesaikan dulu, nanti mau ngulang lagi S1, nggak apa-apa, malah gelarnya banyak banget gitu ya. Cuman kalau tadi, baru mau memulai, terus mau kayaknya tertarik dengan jurusan yang baru nih, sok silahkan, tapi tadi paham konsekuensi. Karena jurusan yang baru dan beda banget dengan ilmu kita, pasti itu challenge-nya lebih tinggi. Artinya mungkin banyak hal yang belum teman-teman ketahui. Teman-teman konsekuensinya harus belajar lebih banyak dong di situ, dibanding teman-teman yang lain yang emang jurusannya linear gitu, yang udah pernah belajar dengan itu. Jadi mungkin effort-nya tuh nggak sebanyak teman-teman yang emang baru banget gitu. Misalnya ada teman-teman yang jurusan IPS, terus pas kuliah ngambil sains, ada nggak? Ada, kan bisa masuk jalur apa, IPC ya, atau apa gitu. Bisa, mereka juga banyak kok yang sukses survive, cuman tadi challenge-nya di awal. Dia harus belajar lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman sudah paham konsekuensi dan siap dengan konsekuensi itu, hayo, nggak apa-apa itu. Gitu. Itu Mas Gulo kalau ada tambahan. Ya, makasih Kak Biru. Saya menambahkan dari Kak Biru itu benar banget ya. Jadi teman-teman tadi background saya itu keuangan ya, tentang bea cukai. Nah, sekarang saya itu di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Lebih membuat event-event, begitu ya, membuat event-event di Kementerian Keuangan. Jadi saya semakin lama semakin tertarik dengan komunikasi, memarketingkan pemerintah, memarketingkan program-program di pemerintah. Jadi sekarang saya di UI itu mengambil jurusan manajemen, fokusnya marketing. Ya, itu menurut saya tidak ada hubungannya dengan keuangan, dengan bea cukai, ya. Teman-teman, sekarang saya ngomong ke teman-teman, ini belajar nih tentang komunikasi. Jadi saya mulai menyukai komunikasi. Sewaktu saya ngomong ke teman-teman bagaimana cara saya ini membawa isu ya tentang perguruan tinggi kedinasan, ya. Kalau Kak Biru dia kan perguruan tinggi negeri, nanti bisa swasta. Bagaimana saya ngomong itu juga, kalau nanti saya ngomong, saya bersikap, saya membalas pesan, saya membuat status di Twitter maupun di Instagram, orang akan lihat, oh Bang Gulo itu pemerintah. Ya, jadi semakin lama saya itu lebih tertarik kepada komunikasi. Saya itu kerja di bagian keuangan, ya istilahnya di Kementerian Keuangan tentang perekonomian. Jadi saya tahu ekonomi, saya juga nanti belajar tentang keuangan. Bagaimana saya menyampaikan tentang keuangan, tentang perekonomian itu dengan bahasa. Ya, saya tahu di sini ya audiensnya ini adalah adik-adik ini yang SMK, yang SMA. Mungkin bisa jadi yang ada masih kuliah tahun pertama atau tahun kedua. Jadi saya harus mempelajari pemilihan kata-katanya. Dan pemilihan kata-kata seperti ini itu tidak saya pelajari waktu saya dulu di keuangan, di akuntansi maupun bea cukai. Itu tidak ada diajarkan. Diajarkan di mana? Di luar kuliah, di luar kampus. Oke, saya mau yang lebih akademis. Ya, itu saya ambil jurusannya sekarang di UI, saya ambil manajemen, jurusannya marketing. Apakah sah? Sah. Ya, teman-teman, namanya juga dalam hidup. Orang bisa jadi PNS, kemudian nanti bisa menjadi seorang dosen. Bisa jadi dosen nanti masuk ke DPR, DPRD. Ya, ada yang nanti bertani, bercocok tanam, beternak, mau jadi wali kota, bupati, gubernur. Dalam hidup bisa berubah-ubah. Ya, yang penting seperti kata Kak Birul ya, kalau misalnya memilih jurusan is okay. Tapi kalau sudah menikah jangan ya. Begitu ya Kak Birul ya. Gitu Mas Adi kira-kira. Oke. Baik, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi saya akan bacakan lagi pertanyaan yang lain. Bentar, saya pilih mana ya kira-kira ya. Jadi udah ketemu sebenarnya. Oh ini, ada pertanyaan dari Munziatul Faizah. Kalau sekarang udah semester 3 di Fakultas FISIP di kampusnya Universitas Muhammadiyah, Tangerang. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya biar kita selalu mengasah kemampuan kita sebenarnya ada di bidang mana gitu. Dan bagaimana caranya kita pastikan diri kita buat memilih jurusan sesuai dengan peminatan kita. Maksudnya mungkin bagaimana untuk mengenal potensi diri kali ya. Ada mungkin orang belum tahu saya itu sebetulnya cocoknya di mana sih gitu. Mungkin pertanyaan lebih kayak gitu sih. Monggo Mbak Birul dulu deh. Saya dulu nggak, Silahkan. Mas Gulo dulu nih.
Mas Kayaknya gue tadi ya. baru minum soalnya, jadi Oh, Bruno, siap, nanti khawatir keselak ya, siap. Nah, jadi apa namanya? Jadi tentang mengenal potensi diri, sebenarnya banyak, setiap orang punya cara masing-masing dalam menjalani apa ya, tahapan untuk mengetahui potensinya gitu ya. Cuman sebenarnya ada banyak cara gitu yang mungkin itu bisa jadi cara saya tapi belum tentu menjadi cara adik-adik. Cuman yang berdasarkan pengalaman yang saya lakukan itu salah satu caranya adalah kalau kita merasa suka dengan itu terus kita merasa kayaknya saya punya potensi deh. Contoh, saya suka nulis gitu. Tapi saya nggak tahu nulis yang bagus tuh gimana. Tapi saya suka aja gitu. Saya pengen memastikan saya ini sebenarnya punya potensi nggak di bidang itu. Nah, saya ikut komunitas nulis. Saya ikut komunitas nulis dan mencoba menulis. Nah, jangan sampai kita merasa punya potensi tapi nggak dikembangkan, terus kayak bagus apa nggak tahu. Nah, indikatornya itu adalah mencoba. Jadi ke teman-teman coba potensi itu, gimana responnya, bagus nggak gitu. Saya nulis pertama nggak terlalu bagus, saya coba lagi, diikutin lomba ternyata menang gitu. Oh, berarti saya sebenarnya bisa dong nulis ini, saya lanjutin lagi, asal lagi, ikut lomba karya ilmiah dan sebagainya, oh ternyata bagus. Yang pertama. Yang kedua, misalnya, saya punya public speaking bagus nggak ya? Cobain. Oh, coba aja dari pertama nanya-nanya di kelas gitu kan. Kalau ada dosen nanya, kok responnya bagus. Habis itu coba jadi MC, ada kesempatan jadi MC, cobain. Oh, kok bagus responnya, ini sudah diundang kemana dan sebagainya. Akhirnya, oh ternyata saya punya kemampuan public speaking yang bagus. Atau dengan cara kompetisi tadi, ikut lomba dan sebagainya. Jadi, kadang-kadang potensi itu ditemukan ketika ada peluang dan kita mau mencoba gitu lah adik-adik. Kayak tadi misalnya, Biru kamu bisa nggak ini? Oh coba deh aku nggak apa-apa handle. Tapi kita benar-benar mengoptimalkan peran kita di situ dan akhirnya bagus gitu dan orang mengakui bahwa itu bagus gitu dan kita merasa nyaman dengan itu, kita enjoy dengan itu. Nah kita nggak, oh ternyata saya punya potensi di bidang ini gitu. Jadi apa ya? Menurut saya kalau kita baru merasa punya aja tapi belum tervalidasi dalam tanda kutip, maksudnya belum pernah kita cobakan dan kayaknya terpendam itu potensi yang terpendam terlalu dalam gitu sampai galinya susah banget gitu ya perlu teman-teman gali dengan cara apa? Dicoba tadi misalnya diikutin lomba atau enggak misalnya ada peluang misalnya suka public speaking ada peluang MC, oh mau enggak langsung ambil peluang itu dan berusaha sungguh-sungguh. Ada teman-teman akan tahu gitu. Jadi kadang-kadang apa ya kita tuh punya potensi tapi tidak mau apa ya istilahnya bukan memformalkan ya. Jadi istilahnya tadi potensi yang terpendam karena tidak terekspresikan gitu ya. Jadi diekspresikan ke hal yang positif dan harus tervalidasi tadi kalau mau menjadi potensi yang memang punya value tersendiri gitu ya. Gitu Kak Adi. Oke, baik. Ya, Jadi memang harus dicoba ya apapun itu ya. Jadi biar benar benar-benar banget. tahu sejauh mana eh, apa ya potensi kita di bidang tersebut gitu kalau kata Bagus. Baik, Bang Gulo ada tambahan Bang terkait gimana sih untuk menyadari potensi yang kita miliki gitu atau mengenali sebenarnya kayak lebih ke bagaimana untuk mengenali diri sendiri ya lebih ke situ. Silakan Bang Gulo. Ya, makasih untuk pertanyaannya dari D. Munziatul Faiza. Sama seperti Kak Biru tadi, kalau saya itu dicoba semua, ya teman-teman. Sama seperti teman-teman nih, pernah membeli baju ya, pernah membeli celana. Itu pasti kan dilihat dulu. Dilihat kemudian bisa tertarik, bisa tidak. Begitu tertarik melihat bajunya, dicoba dulu. Muat nggak ukurannya, terus cocok nggak, kelihatan ganteng nggak, kelihatan cantik nggak, kan begitu ya, kelihatan menarik nggak. Nah setelah itu dicoba lagi, dicoba lagi. Nanti lama-lama oke lah, cocok nih kayaknya, mau beli, masuk ke kasir, begitu di kasir berubah pikiran lagi, ada dilihat, oh ternyata ada yang lebih bagus nih, coba ntar dulu deh, nggak jadi ke kasir, coba lagi baju yang baru yang lain. Nah ternyata bisa jadi teman-teman beli baju yang pertama, bisa jadi beli baju yang kedua, sama seperti teman-teman sekarang ini mengasah kemampuan. Teman-teman harus mencoba semuanya, hampir semuanya ya. Jadi misalnya gini, saya menemukan ternyata saya itu lebih suka dalam bidang pendidikan, teman-teman. Saya ini pernah jadi relawan nih dalam bidang kesehatan, kan gitu ya, dalam bidang lingkungan, dalam bidang pendidikan itu banyak saya coba. Ternyata hati dan pikiran saya itu senangnya di pendidikan. Nah, makanya saya pengen kalau nanti bersama teman-teman ikut kegiatan relawan, begitu ya, itu dalam bidang pendidikan. Jadi kalau menurut saya itu dicoba. Seperti Kak Birul tadi, saya mau nulis nih, dicoba dulu nulis. Oh ternyata bisa menang. Oke, dilanjutkan. Kan begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya harus dicoba. Begitu dia, Mas Adi. Baik. Jadi logikanya mantap kali ya. Tadi makan kita coba baju dan sebagainya. Jadi mungkin itu bisa jadi gambaran juga buat teman-teman ya. Bagaimana untuk tahu sebenarnya potensinya di bidang apa gitu. Oke, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Mungkin masih bisa ya untuk beberapa pertanyaan yang lain juga. Pertanyaan yang mana ya kira-kira ya? Sebentar.
banyak banget soal yang bertanya, dan ini yang kami pilih benar-benar yang mungkin berkaitan dengan galau jurusan atau apa gitu. Jadi sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Baik, ada pertanyaan dari Firdatul Janah Putri Lestari dari Situbondo. Pertanyaannya, dari yang saya ketahui, sebagian besar jurusan pasti tidak terlepas dari penguasaan bahasa Inggris, misal TOEFL dan lain sebagainya, dan juga IT atau teknologi. Jadi saya berpikir untuk mendalami kedua ilmu itu, Kak, bagaimana pendapat dan solusi terbaik dari Kakak apabila saya menunda kuliah untuk mendalami dua ilmu itu terlebih dahulu? Jadi mungkin ambil gap year gitu ya, sebelum nanti pada akhirnya untuk mau kuliah gimana. Kira-kira gimana? Mas Bul, ada tanggapan? Nanti Mbak Bilu bisa nambahin. Bentar Mas ya, saya lagi coba mencatat nih. Oke, sip. Sudah dapat nih. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, teman-teman, sekarang untuk bekerja di berbagai jurusan apapun itu kebanyakan sekarang bisa nggak? Bisa bahasa Inggris. Ya, bisa bahasa Inggris, minimal bisa nulis. Nulisnya seperti apa, kemudian bisa ngomong ya dalam general. Kemudian yang kedua adalah IT teknologi. IT teknologi katakan bisa mengoperasikan komputer. Komputer bisa mengoperasikan Microsoft Doc ya. Doc, kemudian Excel, kemudian PPT. Nah, sekarang ini kita lagi pandemi nih. Jadi dibutuhkan orang-orang yang bisa membuat settingan Zoom. Ya, membuat settingan Zoom, nanti tolong ya kirim undangannya, linknya, usernya, kemudian passwordnya. Kemudian kita membuat event nih, tolong dong dikonekkan dari Zoom ini ke YouTube. Itu juga skill. Nah, jadi kalau dari saya pribadi, apakah harus menunda kuliah untuk mendalami ilmu tersebut? Tidak. Ya, sambil kuliah itu bisa mendalami ilmu seperti itu. Nah, saya yakin nih, saya sudah kenal nih misalnya dengan tim dari kenal jurusan ya, Mas Adi. Mas Adi ini kan berhubungan dengan pertanian, food science. Saya yakin dan percaya Mas Adi tidak diajarkan di kampus S1, S2 maupun S3 bagaimana caranya men-set up ya, membuat link Zoom. Bagaimana mengkonekkan ke YouTube. Saya yakin dan percayalah 100% ya, saya nggak mau nanya sama Mas Adi, tidak akan diajarkan ya di kampus Mas Adi ya, S3 di Jepang bagaimana membuat setup di dalam Zoom maupun connect ke YouTube. Nah, saya teman-teman di Kementerian Keuangan itu juga nanti diminta nih sama rekan tim, kita tolong dong ini Bang Gulu, kita mau Zoom buat setup di Zoom kemudian connect ke YouTube. Nah, itu permintaan. Nah, karena saya di platform saya jadi PNS, itu saya nge-host ya hari Senin kemarin ya, itu saya undang Mas Adi, itu saya operate-kan sendiri. Saya sendiri yang men-setting ke Zoom, saya mengkonekkan ke YouTube, itu saya pelajari sendiri. Cara mempelajarinya gimana? Saya bisa tanya teman saya yang sudah pernah, kemudian saya bisa juga baca blog ya di Google, saya juga bisa nonton di YouTube. Jadi menurut saya tidak harus mengambil S1 atau S2 IT, teknologi. Saya nggak butuh untuk mengetahui bagaimana men-setup Zoom. Ya, teman-teman, saya yakin nih, yang SMA maupun SMK ada teman-temannya di dalam kelasnya atau di sekolahnya itu bisa mendesain. Ya, mendesain, dia itu jurusannya akuntansi. Jurusannya apa? IPA. Tapi bisa mendesain. Dan dia tidak perlu ambil SMK atau pelatihan-pelatihan desain untuk bisa mendesain. Karena itu passionnya. Jadi teman-teman, jadi katakanlah ini misalnya Kak Firdatul ini saya nggak tahu, ini nanti misalnya mau ngambil jurusan misalnya jurusan tentang biologi misalnya, tentang biologi kan begitu ya. Nanti tentang biologi, kemudian di jurusannya itu kita harus buat nih Zoom. Silakan bisa belajar nih dari teman-teman yang lain men-setup Zoom. Ya, nanti bisa bagaimana caranya itu teman-teman itu katakanlah menulis artikel tentang biologi, itu sangat bisa sekali. Bahkan ada yang bisa membuat website. Jadi kalau menurut saya tidak harus menunda kuliah untuk mendalami bahasa Inggris maupun IT. Ya, saya juga belajar bahasa Inggris itu manual. Dan sekarang saya lagi belajar bahasa Perancis nih, ya teman-teman. Saya kerja Kementerian Keuangan, saya kuliah di UI, ya saya buat platform. Itu kalau ditotalin waktunya banyak banget. Itu belum termasuk saya sharing session kayak ke teman-teman kenal jurusan.
ya. Jadi kapan saya istirahat, saya yang tahu. Dan saya belajar manual nih, bahasa Prancis. Saya sampai beli nih kamusnya. Oxford Color nih, French-nya. Ini saya pelajarin manual. Saya nggak mau keluar uang banyak. Nah, saya ambilnya gratisan. Sekarang dengan handphone, ya, dengan handphone itu saya bisa download berbagai aplikasi tentang bahasa Inggris ya maupun bahasa Prancis gratis. Saya ketik di Google belajar bahasa Prancis tentang subjek I, we, you, they dalam Prancis saya dapat. I love you. Saya coba apa ya I love you dalam bahasa Prancis. I miss you. Ya, itu saya dapatkan bisa hanya dalam Google. Bahkan sekarang teman-teman ya, dulu saya nggak ada, sekarang ada. Saya pengen kenal dong jurusan di Indonesia. Sekarang sudah ada platformnya. Apa platformnya? Kenal jurusan. Nah, untuk teman-teman di sini, untuk Mbak Kak Firdatul dan yang teman-teman lain, sekarang orang-orang menurut saya itu wajib menguasai bahasa Inggris dan IT dan tidak harus mengambil jurusan itu untuk mendalaminya. Apalagi menunda, gap year. No, jangan sia-siakan waktu kalian. Itu dari saya, Mas Adi. Baik. Terima kasih banyak, Mas Gulo. Kalau Mbak Birul gimana? Ada pendapat sama seperti Mas Gulo atau berbeda nih? Silakan Mbak Birul. Kayaknya udah lengkap Mas Gulo tadi. Intinya tadi sih benar banget kata Mas Gulo. Saya juga model-model kayak gitu. Karena IT sekarang saya juga kalau dulu saya orangnya gaptek banget ya, sangat-sangat gaptek. Itu Facebook itu saya dibuatin teman saya, email dibuatin, Instagram saya yang bikin adik saya. Jadi sangat-sangat gaptek dan pokoknya dibuatin lah semua gitu. Saking nggak taunya gitu. Tapi pas saya kuliah di Inggris kemarin terpaksa nggak gaptek. Jadi kok teman-teman kuliah luar negeri apalagi tuh nggak boleh gaptek. Kalau gaptek bakal ketinggalan semua informasi. Saya inget banget hari pertama itu nggak tahu kelasnya di mana. Ternyata diumumin ada platform account dan sebagainya, saya nggak ngerti gitu kan. Akhirnya terpaksa belajar IT dan ternyata banyak banget tutorialnya di YouTube gitu. Jadi teman-teman bisa belajar itu. Dan kalau emang teman-teman suka bahasa Inggris, misalnya saya juga nggak pernah mengkhususkan misalnya 1 tahun ambil kursus di mana yang khusus tentang itu gitu sebelum-sebelumnya gitu. Nggak, jadi karena di kampus juga kalau teman-teman memang suka, banyak banget ikut aja tim-tim, misalnya tim debat kampus mau belajar bahasa Inggris itu malah gratis. Sekalian sambil kuliah, sekalian bisa buat berprestasi, sekalian buat macam-macam. Makanya penting banget saat teman-teman tuh tahu goals-nya tuh mau kemana. Jadi pas semua kegiatan selama di kampus nanti bisa dilinearkan dengan goals-nya itu. Jadi kalau yang pengen kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, ya udah ikut tim debat kampus. Yang pengen tim IT-nya bagus, ya udah nanti jadi aja. Kan ada tim IT itu bisa di setiap organisasi, ikut di situ. Pasti lama-lama kepepet belajar. Kadang-kadang keterpaksaan itu membuat kita jadi bisa. Gitu, Kak Adi. Baik. Iso mergo kepekso orang Jawa bilang ya. Itu the power of kepepet. Tapi memang betul sih, kadang kalau misalnya udah mepet banget itu kadang kreativitasnya muncul, akhirnya jadi bisa. Oh iya, baik, sebagai informasi juga bahwa seperti janji kami bahwa buat teman-teman yang gabung di webinar kali ini akan mendapatkan e-certificate. Jadi buat yang menginginkan untuk dapat e-certificate silakan untuk mengisi form evaluasi di bit.ly _evaluasi KJ atau ada di chat ya, bisa teman-teman klik aja. Oke, nggak kerasa sudah jam 10.54. Wow, udah. Ya bener ya, hampir jam 11 ya. Sudah 1,5 jam. Sebenarnya masih ada waktu ya. Kita, Mbak Biru sampai jam berapa Mbak available-nya Mbak? Sampai jam 11 Kak, di jam Oke, 11. jam 17. Oke, baik. Jadi masih ada waktu sekitar 5 menit gitu. Minta tolong Mbak Biru dan juga Mas Gulo untuk ngasih closing statement dari apa yang disampaikan. Sekaligus motivasi kali ya buat adik-adik semua. Silakan dari siapa dulu nih? Mbak Biru dulu ya. Monggo. Katanya ladies first. Katanya ladies first. Siap. Ini emansipasi. Silakan ya, singkat aja Mbak Biru. Jadi apa namanya, intinya sebenarnya jurusan itu kalau kita pas mau kuliah tuh kayaknya kayak keren banget mau ambil jurusan, ternyata pas sudah lulus itu sebenarnya jurusan itu tentang karir adik-adik. Pas sudah lulus gitu loh, ternyata tuh tentang mau kerja di mana dan tentang ujungnya bukan ujungnya duit, bukan, tapi ujungnya adalah impact. Jadi sebenarnya jurusan itu tentang bagaimana kita memetakan adik-adik nanti itu mau berperan menjadi apa, memberikan manfaat, mencari pahalanya lewat jalan mana gitu sih sebenarnya, lebih ke arah situ. Jadi itu hanya jalan saja, jadi membuat kita lebih fokus menjadi expertise di situ gitu. Kalau memang teman-teman pengen jadi akademisi lah, itu linear itu bagus banget. Jadi membuat teman-teman fokus jadi expertise di bidang itu. Tapi kalau teman-teman mau jadi entrepreneur, mau jadi freelancer, mau jadi apa, sekarang mah namanya pekerjaan tuh banyak banget gitu, nggak seformal dulu yang semuanya harus jadi PNS dan sebagainya. Kalau bisa kayak Mas Gulo, PNS sekalian bisa jalan-jalan, itu lebih bagus lagi gitu ya. Tapi apa namanya, ya tadi intinya
jurusan itu kemudian tidak membatasi kita untuk berkembang di luar kemampuan jurusan kita itu. Maksudnya terus kita nggak bisa punya skill ini itu dan nggak seperti itu. Intinya asal kita mau belajar ya kita bisa belajar. Intinya apapun jurusan teman-teman, nanti setelah teman-teman dapat jurusan apa itu, jadilah yang terbaik di situ, optimalkan di situ, insya Allah selalu ada jalan gitu. Ketika teman-teman jadi yang terbaik tadi, orang yang mencari adik-adik kok, bukan adik-adik nggak perlu nyari-nyari orang. Gitu Kak Adi. Mantap. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mohon maaf lahir batin bila ada salah-salah teman-teman. Makasih banyak Mbak Biro. Pokoknya jadi yang terbaik di kehidupan masing-masing gitu. Oke, Mas Gulo, silahkan Mas Gulo. Ya, buat teman-teman, banyak jalan menuju Roma. Saya sudah pernah ke Roma. Dan saya sudah pernah ke beberapa negara di Indonesia maupun di luar negeri. Dan saya akan katakan bahwa Roma itu indah. Dan banyak kota-kota indah selain Roma. Jadi teman-teman tidak harus ke Roma untuk melihat kota-kota indah. Sama seperti peribahasa, kalau saya bisa katakan, banyak jalan menuju sukses. Sukses itu bisa masuk ke perguruan tinggi kedinasan, bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, bisa masuk ke perguruan tinggi swasta. Kemanapun teman-teman masuk, itu bisa menjadi orang sukses. Teman-teman, untuk teman-teman nanti yang ingin memilih jurusan yang benar, itu teman-teman tidak akan kesuksesan itu hanya ditentukan jurusan teman-teman, tapi lebih bagaimana kualitas kehidupan di kampus dan kualitas kehidupan teman-teman setelah lulus dari kampus. Banyak sekali kita lihat contoh seperti Renal Kasali, Bapak Renal Kasali, kemudian Ridwan Kamil, mereka yang IPK-nya di bawah 3, ya, itu yang pas-pasan, tapi sekarang mereka memiliki pengaruh di Indonesia. Jadi teman-teman, mau salah jurusan, mau IPK-nya itu pas-pasan di bawah 3 maupun 3, alhamdulillah, ya, itu tidak akan menentukan kesuksesan teman-teman 100%. Jadi buat teman-teman, jangan pernah merasa kecil jika teman-teman salah jurusan. Jangan pernah merasa kecil jika teman-teman itu memiliki IPK nanti nilai yang tidak bagus. Jangan merasa kecil kalau teman-teman berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi merasa kecillah teman-teman jika teman-teman belum banyak dapat informasi, belum banyak belajar, apalagi belum follow kenal jurusan. Itu dari saya, Mas Adi dan teman-teman. Baik, terima kasih banyak Mas Gulo. Jangan lupa follow kenal jurusan pesan terakhirnya ya. Oke, gak kerasa kita udah ngobrol selama 1,5 jam dengan 2 narasumber super inspiratif, karena keduanya juga secara resmi nih, officially dapat titel terinspiratif. Kalau Mbak Birul itu mahasiswa berprestasi nasional terinspiratif tahun 2013, Mas Gulo adalah PNS inspiratif 2019. Jadi kita beruntung banget pada pagi hari ini ketemu sama 2 orang yang secara resmi itu dapat gelar terinspiratif, tapi emang benar-benar menginspirasi, setuju nggak? Semuanya benar-benar menginspirasi, dan semoga ke depan juga masih bisa sering-sering bareng kenal jurusan, dan bisa memberikan motivasi juga buat teman-teman yang lain, buat teman-teman yang mungkin sekarang juga belum berkesempatan untuk nyimak. Ini juga kemarin yang daftar sekitar 400 lebih, tapi yang bergabung ternyata cuma 144, ya apa-apa lah ya. Jadi teman-teman juga termasuk yang terseleksi gitu, untuk mendapatkan informasi yang sangat inspiratif pada pagi hari ini. Baik, gitu ya. Setelah ini nanti akan ada undian dari Fadli. Nanti Fadli akan muncul untuk mengundi yang dapat giveaway dari kenal jurusan. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana dulu. Kita ucapkan terima kasih dulu buat Mbak Birul dan juga Mas Gulo yang sudah memberikan inspirasi yang luar biasa. Untuk teman-teman yang pengen kepo 2 narasumber kita ini, bisa follow akun Instagramnya mereka berdua. Mbak Birul di mana Mbak Birul? Silakan. Di @birul_kodriah ya. Oke, bisa dituliskan juga di kolom chat, yaitu @birul, R-nya double, Kodriah, Y-nya double ya Mbak ya? Iya benar banget. Sesuai dengan display name-nya itu. Ya. Oke. Dan juga Mas Gulo juga bisa di-follow juga di Instagramnya @hellogulo. Gimana Mas tulisannya Mas? Ya, benar. Ini saya ketik aja Bang. Oh siap, nanti Mas Gulo bakal ngetik juga. Jadi biar inspirasinya tidak berhenti sampai dengan webinar pada pagi hari ini, teman-teman juga bakal sering dapat inspirasi dari postingan-postingan beliau berdua. Karena insya Allah yang beliau berdua tuh posting, insya Allah hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Gitu ya, nanti akan ada form evaluasi juga selain form di yang sudah kami sebarkan di grup chat. Untuk form evaluasinya nanti akan ada template juga yang akan kita share
melalui story @kenaljurusan. Jadi teman-teman tetap pantau terus untuk Instagram @kenaljurusan, dan jangan lupa nih ajak teman-teman yang lain yang belum follow, karena informasi yang kami sajikan insya Allah informasinya sesuai dengan kebenaran ya. Jadi kita selalu mengadakan quality control atau QC setiap postingan yang akan kita post di Instagram @kenaljurusan gitu. Itu Mbak Biro sama Mas Glo, terima kasih banyak. Kalau mau meninggalkan tempat dipersilahkan, kalau mau stay juga masih diperbolehkan. Dan selanjutnya kita akan ada kita akan ada undian nih untuk yang dapat giveaway. Terima kasih banyak Mbak Biro sama Mas Gulo. Sama pamit dulu Mas Gulo, Mas Adi. Ya, silakan Mbak Biro. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Mas, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gulo dan Mbak Biro. Baik teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya, karena kita masih ada beberapa informasi terkait kenal jurusan. Yang pertama adalah tentang giveaway. Jadi kemarin ada sekitar 30-an orang atau 40 orang gitu lah, saya lupa angka pastinya, yang ikut giveaway. Giveaway nanti akan ada 9 orang yang kami pilih untuk mendapatkan kartu pos dari 3 negara. Tapi masing-masing satu kartu pos aja ya. Ada 3 kartu pos dari Jepang, 3 kartu pos dari Inggris, dan 3 kartu pos dari Selandia Baru. Dan tadi 3 penanya pertama yang saya bacakan pertanyaannya juga akan mendapatkan kartu pos dari Jepang. Jadi yang tadi saya bilang silahkan DM alamat lengkapnya untuk nanti kita kirimkan ke alamat teman-teman semua. Oke, kita sudah dibantu dengan Daengmin Fadli yang akan ngebantu untuk mengundi. Jadi ini undiannya kita nggak pilih secara kita akan undi secara acak. Siapa yang beruntung pertama kali? Silakan Fadli untuk diputar undiannya. Oke. Dan orang pertama yang akan dapat kartu pos dari mana dulu ya? Dari Jepang deh. Adalah akun Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin nih juga punya akun ini, kemudian kebetulan bergabung, langsung DM dan buktikan screenshot ini sebagai bukti untuk bahwa teman-teman terpilih gitu. Fadli bantu dicatat ya untuk yang sudah terpilih. Baik, yang kedua. Silakan Mas Daengmin. Oh, Mas kok Daengmin ya. Daengmin silakan untuk diundi lagi yang kedua. 1, 2, 3. Oke, selamat untuk Laila. Selamat untuk Laila di Laila _INLS. Sekali lagi buat teman-teman yang punya akun itu, untuk nanti DM @kenaljurusan ya. Oke. Yang ini juga akan dapat kartu pos dari Jepang. Jadi kita masih punya satu kantor pos lagi. Satu kartu pos lagi dari Jepang, dan ada 3 kartu pos dari Inggris dan 3 kartu pos dari Selandia Baru. Oke, satu lagi terakhir yang dari Jepang. Siapakah yang dapat kartu pos dari Jepang? Nanti akan langsung saya kirim ya, insya Allah mungkin besok, lusa kali ya. Sekarang baru di luar kota. Aduh, gimana bacanya ya? Pokoknya itu deh, Kipron. Jangan baca ya. Selamat untuk kakak YYPPRRUUNN. Masya Allah. Selamat dapat kartu pos dari Jepang. Oke, next, Mas Fadli. Kita akan undi lagi untuk 3 orang lagi yang akan mendapatkan kartu pos dari Inggris. Oke, silakan. Siapakah yang dapat? Lagi buat teman-teman yang tadi namanya udah di-mention di sini ya, itu nanti bisa langsung nge-DM kami di @kenaljurusan. DM, silahkan DM alamat lengkapnya. Nanti akan kita kirimkan langsung kartu pos ke alamat teman-teman. Oke, next, Fadli. Masih 2 lagi yang akan dapat kartu pos dari Inggris. Oke, selamat juga buat juga dapat kartu pos dari Inggris. Sudah berapa ya? 6 ya? Berarti kita sekarang akan mengundi 3 lagi
yang akan dapat kartu pos dari Selandia Baru. Bener ya? Udah 6 atau baru 5 sih? Oh, ternyata masih 5 ya. Jadi satu lagi nih dari Inggris. Oke, silakan Fadli. Bisa diputar lagi. Siapakah yang akan dapat kartu pos dari Inggris untuk yang ketiga? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Oke, selamat untuk Ali Chelsea. Oke, kita masih ada 3 lagi loh yang akan dapat kartu pos dari Selandia Baru. Silakan. Jadi kita skip, kita cari yang lain. Silakan Valdi. Jadi kayaknya dia udah. Jadi satu orang satu aja ya, nggak bisa double karena banyak yang. Oke, selamat untuk Ati SLT. Jadi silakan DM dapat kartu pos dari Selandia Baru. Oke, 2 lagi silakan. Oke, selamat untuk Rifa Nurra. Selamat akan dapat kartu pos dari Selandia Baru. Dan satu lagi terakhir, silakan. Hadiah kartu pos dari Selandia Baru. Oke, itu semua ya, sudah dapat semua. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Jadi untuk agenda webinar pada pagi hari ini kita akhiri agak lebih cepat ya dari yang kita rencanakan sampai 11.30, tapi nggak apa-apa karena memang sudah sebentar lagi waktunya sholat zuhur juga. Buat teman-teman yang ingin menjalankan sholat zuhur, silakan untuk bisa menjalankan sholat zuhurnya. Dan jangan lupa untuk segera isi form evaluasinya di bit.ly/evaluasi-KJ. KJ-nya besar ya, jadi harus sesuai dengan itu. Jadi tinggal di copy aja alamat tadi, kemudian dipaste di browser, dan dicari di sana. Demikian untuk webinar pada pagi hari ini, kurang lebihnya kita mohon maaf, tapi kami percaya bahwa webinar yang diadakan oleh pengajar jurusan pasti bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah, sampai jumpa di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.